Kisah dimulai saat kita bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Lake saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dengan tujuannya untuk menjadi seorang petualang agar dia bisa membuat hidup mereka lebih mudah. Dia pergi ke guild, di mana resepsionis mengonfirmasi bahwa dia mendaftar untuk pertama kalinya, sehingga dia memberinya peringkat terendah F. Dia bertanya, apakah dia punya hadiah? Jadi dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan gacha tak terbatas. Tetapi dia tidak mengerti apa itu. Dia mengeluarkan mekanisme yang memilih kartu acak untuknya. Mengungkapkan bahwa dia bisa menghidupkan item apapun yang didapatkannya, tetapi dia mendapatkan garpu bengkok. Dia mencobanya lagi dan akhirnya hanya mendapatkan barang-barang sampah. Jadi dia menyebutkan bahwa biasanya tidak seperti ini. Tetapi gadis itu berpikir dia membuat keputusan yang tepat untuk memberinya peringkat F. Dia bertanya, apakah ada pekerjaan yang bisa dia terima segera. Jadi dia memberitahunya bahwa pekerjaan itu diposting di papan pengumuman. Dia melihatnya kesulitan membaca dan dia menyebutkan bahwa itu tidak biasa karena manusia memiliki tingkat literasi yang rendah. Jadi dia memberitahunya tentang beberapa pekerjaan mudah. Dia menghabiskan sepanjang hari menyelesaikan pekerjaan. Tetapi dia kecewa karena uang yang dia hasilkan hanya akan memungkinkannya untuk menyewa kamar untuk malam itu. Jadi dia berharap mendapatkan makanan dari gacanya. Dia bertemu dengan sekelompok best folk yang menjatuhkannya dan sepertinya manusia diremehkan di dunia ini. Saat pemimpin mengeluh bahwa dia mengotori pakaiannya. Jadi dia mengambil semua uang lain. Dia mencoba memintanya kembali tetapi mereka menendangnya dan meninggalkannya di tanah. Seorang elf bernama Sasha mencoba membantunya tetapi dia menjadi takut ketika menyadari dia mengotorinya. Jadi Sasha memeluknya dan menenangkannya. Dia memperkenalkannya kepada partinya dan kita melihat bahwa mereka semua memiliki level yang sangat tinggi. Salah satu dari mereka, bernama Garu mencatat bahwa mereka disebut Concord of Tribes, mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah membentuk parti yang memiliki kesembilan ras. Dan mereka ingin menciptakan dunia tanpa diskriminasi. Memberitahu Lik untuk bergabung dengan mereka, karena mereka membutuhkan seorang manusia dan dia dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, mereka pergi ke dungeon terpanjang dan tersulit yang disebut Abyss. Dan saat monster hendak menyerang Legend, salah satu anggota party bernama Drago membelahnya menjadi dua dengan pedangnya. Sasha menjatuhkan satu lagi dengan panahnya dan dia memberitahu Lik untuk berhati-hati karena dia akan mati jika terkena apapun. Jadi dia meminta maaf padanya. Anggota party lainnya mulai menggodanya, mengatakan bahwa dia selalu menjaga Lik, yang membuatnya malu. Dan dia menyebutkan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, orang akan berpikir bahwa mereka tidak bisa melindungi rekan mereka sendiri. Draco memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dia menyukai teh yang dibuat lain. Jadi dia sudah melakukan cukup banyak untuk party yang membuatnya senang. Saat mereka terus bergerak maju, semua anggota party tiba-tiba berhenti, yang membuat Light berpikir mereka sedang beristirahat sebentar. Jadi dia pergi membuat teh. Tetapi Drago memberitahunya bahwa dia diusir dari party. Dia tidak mengerti apa yang terjadi jadi mereka mencatat bahwa mereka mengusirnya karena dia tidak berguna. Mereka mulai menghinanya dan dia tidak mengerti mengapa mereka bersikap baik padanya sebelumnya. Jika mereka membencinya, jadi mereka mengungkapkan bahwa atasan mereka tertarik pada hadiahnya. Karena mereka pikir dia bisa menjadi seorang master, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka katakan. Dia bingung mengapa ada orang yang tertarik pada hadiah tidak berguna yang dia miliki. Jadi mereka mencatat bahwa mereka membuat kesalahan dalam terlalu membesar-besarkan kemampuannya. Itulah mengapa atasan mereka telah memerintahkan mereka untuk mengurusnya. Sasha kesal dengan betapa bodohnya dia, tetapi dia senang bahwa dia bukan seorang master karena dia tidak tahan memikirkan untuk menikahi ras inferior hanya untuk mendapatkan darah mereka. Drago berpikir bahwa mereka telah memberitahunya terlalu banyak, tetapi Garu mencatat bahwa itu tidak masalah, karena dia tidak akan hidup lebih lama lagi.
Dia menebas wajah Lage dengan cakarnya. Jadi dia mencoba melarikan diri, dan mereka menikmati mendengar dia menangis minta tolong. Sasha menembak kakinya sementara Garu terus memukulinya, sehingga dia berteriak kesakitan lebih keras, tetapi mereka menyuruh Garu berhenti, karena mereka sudah setuju untuk membuat kematian Light terlihat seperti dia diserang oleh monster. Jadi mereka tidak boleh memberinya luka lain yang bertentangan dengan cerita mereka. Lake mencoba menyeret dirinya menjauh dari mereka dan dia akhirnya mengaktifkan jebakan teleportasi, jadi Drago memberitahu Garu untuk memastikan dia tidak melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa mencapai Lake, dia menghilang di depan mata mereka. Lake menyadari dia diteleportasi ke bagian lain dari dunia. Dan meskipun dia senang berhasil selamat, dia tahu dia akan terbunuh saat dia bertemu monster apapun. Dia berpikir hidup ini tidak adil karena dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun untuk pantas menerima apa yang terjadi padanya. Dan dia masih tidak percaya dia dikhianati oleh orang-orang yang dia yakini adalah teman-temannya, tetapi alih-alih menangisinya, dia bersumpah untuk melenyapkan mereka semua. Monster level 1000 muncul di belakangnya dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Karena itu adalah jenis hal yang hanya didengar orang dalam cerita, dan dia menyadari dia diteleportase ke bagian terdalam dari abyss. Saat monster hendak menyerangnya, dia berpikir bagaimana dia tidak bisa mati di sana, karena dia tidak akan bisa membalas dendam. Dia tahu dia tidak punya apa-apa untuk dilawan selain geca tak terbatasnya, dan saat dia mencoba menggunakannya, dia terkejut ketika lingkaran sihir muncul di bawahnya. Dia akhirnya memanggil seorang pelayan bernama Mai yang dengan mudah mencabik-cabik monster itu, dan setelah itu dia menyembuhkan luka-lukanya. Dia meminta maaf karena menyentuhnya tanpa izinnya, mengatakan dia tidak tahan melihat wajah tampan seperti itu terluka, dan dia bingung ketika dia terus memanggilnya Master. Setelah dia menanyakan namanya, dia mencatat bahwa di bawah kode kehormatan seorang pelayan, dia berjanji setia kepadanya dan akan melayaninya. Sampai napas terakhirnya, Mike bingung siapa dia. Jadi setelah mendapatkan izinnya untuk memperkenalkan diri, dia mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan level 9999 yang merupakan kartu super ultra langka yang dia tarik menggunakan gacha tak terbatasnya. Dia berpikir itu tidak mungkin terjadi karena hadiahnya pada dasarnya tidak berharga, jadi tidak mungkin seseorang sehebat dia keluar darinya. Dia memintanya untuk membiarkannya menggunakan skill penilaiannya untuk memeriksa hadiahnya, dan dia berpikir itu adalah hadiahnya bahwa dia bisa menilai sesuatu. Tetapi dia menyebutkan bahwa itu hanya salah satu skill bawaannya. Dia memindai tubuhnya dan terkejut melihat bahwa sebagian besar kemampuannya tersembunyi di bawah lapisan penyembunyian. Jadi siapapun yang tidak berada di level kami tidak akan bisa melihat betapa menakjubkannya dia. Dia menyebutkan bahwa kartu yang dia taring bergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Dan meskipun mana ada di mana-mana, kepadatannya cukup rendah di permukaan. Jadi biasanya tidak ada kesempatan baginya untuk menariknya. Tetapi mana melimpah di kedalaman dunia yang membuatnya lebih mudah untuk menarik kartu langka. Dia mengagumi keberaniannya untuk turun ke bagian terdalam jurang, hanya untuk memanfaatkan potensi penuh hadiahnya, tetapi dia menghentikannya untuk memujinya lebih jauh, karena itu bukan niatnya. Dia mulai menangis dan menceritakan apa yang terjadi dan dia tidak percaya hal-hal yang mereka katakan kepadanya, karena yang dia inginkan hanyalah mendukung keluarganya. Dia memeluknya untuk menenangkannya, dan dia mencatat bahwa dengan kekuatannya yang tersedia baginya, membalas dendam adalah tugas yang mudah, jadi dia menyuruhnya untuk memberinya perintah. Tetapi dia tidak ingin dia melakukan apapun. Dia menyebutkan bahwa dialah yang menaruh kepercayaannya pada mereka dan dikhianati, jadi dia perlu menjadi lebih kuat dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah dia berpikir dia hanya berkhayal, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan membantunya melakukan apapun yang dia inginkan, yang membuatnya bahagia. Setelah 3 tahun, kita melihat Light berjalan di sebuah kastil dikelilingi oleh pasukan pelayan yang dia panggil.
Dan saat dia memuji mereka atas pekerjaan mereka, mereka semua mulai kehilangan akal. Mai meminta izinnya untuk membungkam mereka semut. Tetapi dia tahu mereka hanya terpikat padanya, jadi dia tidak keberatan. Mereka pergi ke kota, di mana salah satu warga memberitahunya bahwa mereka kekurangan makanan. Jadi dia meyakinkan mereka bahwa dia akan memberitahu administrator untuk mengurusnya. Dia bertanya kepada Mai apa yang sedang dilakukan anggota kuartet. Jadi dia mencatat bahwa mereka semua berusaha menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada mereka. Dia menyebutkan seorang gadis bernama Yuki sedang mengintai bagian atas jurang untuk membuat peta. Dan dia tahu hutan di sekitar jurang dipenuhi monster, tetapi dia tidak berpikir mereka akan menjadi ancaman bagi penjinak jenius seperti Yuki. Dia bertanya kepada Mai tentang gadis lain bernama Ellie dan Mai memberitahunya bahwa dia sedang mengerjakan pembuatan sihir untuk rencana besarnya, jadi dia berharap dia tidak akan kewalahan. Karena mereka memiliki banyak hal yang sedang berjalan. Dia juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan gadis lain bernama Nazuna. Jadi Mai memberitahunya bahwa dia sedang menjalankan pekerjaan normalnya yaitu berpatroli di kastil. Saat mereka kembali ke kastil, mereka melihat seorang pria bernama Jack menunggu, tetapi Mai menjadi kesal dan menyuruhnya untuk memanggil Legend dengan benar. Tetapi dia tidak keberatan, karena dia melihat Jack seperti kakak laki-lakinya. Mereka pergi ke ruang latihan dan sebelum mereka mulai bertarung, Light menyebutkan bahwa dia akan menyerang dengan segalanya. Yang dia miliki, dia menyerbu masuk dan memukul perut Jack, yang mendorong Jack mundur. Dan Light menyebutkan bahwa jika itu orang lain yang terkena pukulan itu, mereka tidak akan selamat. Sementara itu, Nazuna bertemu dengan beberapa pelayan lain yang menanyakan apakah dia sedang berpatroli. Dan dia menyebutkan itu adalah pekerjaan penting yang diberikan kepadanya oleh Legend. Jadi mereka mulai memujinya yang membuatnya senang. Mereka menanyakan area mana yang akan dia patroli selanjutnya. Tetapi dia belum memutuskan. Jadi mereka memintanya untuk memeriksa suatu tempat untuk mereka karena mereka dilarang memasukinya. Nazuna pergi ke kamar tidur Legend dan saat dia mengetuknya, dia terkejut melihat Mai keluar. Dia bertanya-tanya apa yang Nazuna lakukan di sana dan dia mencatat bahwa dia hanya berpatroli di area itu, tetapi Mai menyuruhnya pergi ke tempat lain karena kamar tidur itu aman. Dia bertanya kepada Mai apa yang dia lakukan saat Light pergi berlatih dengan Jace. Jadi dia menyebutkan bahwa itu bertentangan dengan kode etik pelayannya untuk tidak melakukan apa-apa bahkan ketika tuannya tidak bersamanya. Jadi dia sedang membersihkan kamar, tetapi saat Nazuna masuk, dia memperhatikan bahwa tempat tidur itu tampak seperti seseorang baru saja berguling-guling di dalamnya. Jadi Mai mencatat bahwa itu adalah gaya merapikan tempat tidurnya yang unik. Nazuna ingin tahu lebih banyak tentang itu, tetapi Mai menolak untuk memberitahunya apapun. Mengatakan itu adalah rahasia dagang yang membuatnya terkesan. Sementara Mai senang bahwa dia tidak terlalu cerdas. Nazuna memberikan pesan kepada Mai dari pelayan-pelayan lain. Dan saat dia mulai membacanya, Mai menyadari bahwa mereka semua mengutuknya karena tidak membiarkan mereka masuk ke kamar tidur. Mai memberitahu Nazuna bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Mengatakan bahwa sebagai kepala pelayan, dia akan berbicara dengan yang lain. Dan dia memberi Nazuna beberapa koin karena melakukan pekerjaannya yang membuatnya senang dan dia menyuruh Mai untuk bertanya kepadanya jika dia membutuhkan bantuan apapun. Nazuna menggunakan uang itu untuk membeli camilan dan saat dia kembali ke kastil, dia bertemu dengan Yuki. Nazuna bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana karena dia seharusnya mengintai hutan di sekitar jurang, tetapi alih-alih mengatakan apapun, dia terus mengeong seperti kucing. Jadi Nazuna mencatat bahwa dia tidak bisa memahaminya seperti Light. Dia bertanya-tanya, apakah Yuki meminta bantuannya untuk menebang pohon-pohon di hutan. Tetapi dia mencatat bahwa tidak akan ada yang bisa diintai jika tidak ada pohon. Nazuna bertanya padanya, apakah dia bertemu monster kuat. Dan dia menyebutkan bahwa meskipun Yuki dipanggil sebelum dia,
Dia masih lebih kuat dan terlihat lebih tua. Jadi Yuki tidak boleh ragu untuk bergantung padanya. Yuki akhirnya berbicara karena Nazuna tidak tahu apa yang ingin dia katakan, dan dia mencatat bahwa dia sudah menyelesaikan peta, jadi dia kembali untuk menyerahkannya. Nazuna menepuk punggungnya dan memanggilnya orang aneh. Mengatakan, dia seharusnya mengatakannya dari awal dan setelah itu dia kembali berpatroli. Nazuna pergi ke singgasana Laker dan dia mulai memeluknya karena dia sedih belum melihatnya sepanjang hari, tetapi dia akhirnya mematahkan sepotong, jadi dia mengembalikannya dan melarikan diri. Di ruang latihan, Lake dan Jack memutuskan untuk mengakhiri hari dan mereka pergi ke pemandian, di mana Jack menyebutkan bahwa hanya sedikit orang di penjara bawah tanah yang bisa menandingi Lake, yang berarti ada lebih sedikit lagi orang seperti itu di permukaan. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lake tahu bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui di dunia, jadi dia tidak akan lengah karena dia harus melihat balas dendamnya sampai akhir. Sementara itu, Mai memanggil keempat pelayan yang mengeluh tentangnya melalui Nazuna dan dia bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu mengapa mereka dalam masalah. Tapi mereka bertingkah seolah tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi Mai mengingatkan mereka tentang pesan-pesan yang mereka kirimkan untuknya. Mereka meminta maaf padanya dan dia menyuruh mereka menjelaskan diri mereka sendiri, jadi mereka mencatat bahwa mereka tahu betapa sibuknya dia, jadi mereka hanya mencoba membantunya. Tapi dia memberitahu mereka bahwa bagian terburuknya adalah alih-alih mengatakan semuanya langsung kepadanya, mereka menggunakan Nazuna untuk menyampaikan perasaan mereka. Dia menolak semua tuntutan mereka dan sebagai hukuman dia menugaskan mereka untuk membersihkan lorong-lorong menuju ruang singgasana dengan tangan mereka. Mereka pikir itu tidak mungkin, tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke permukaan dalam waktu dekat untuk menyelesaikan misi, jadi dia berharap mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa menimbulkan masalah. Kita melihat Nazuna melihat sebuah senjata di kota. Berharap dia bisa mendapatkannya, tetapi Ellie memperhatikannya dan bertanya-tanya apakah dia mencari permen. Nazuna bertanya padanya apa yang dia lakukan di sana, karena dia biasanya terlalu sibuk untuk melakukan apapun. Jadi dia menyebutkan bahwa semuanya berjalan begitu lancar, sehingga dia punya cukup waktu untuk kembali. Dia memanggil Nazuna Bodon, yang membuatnya kesal, jadi untuk membuktikan bahwa dia bukan idiot, dia memberitahu Ellie bahwa dia tahu semua tabel perkalian. Tapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan yang pertama dengan benar. Mereka mulai berdebat satu sama lain, jadi Ellie menyebutkan bahwa Lake menjadikannya bagian penting dari rencana besarnya sementara Nazuna hanya diminta untuk berpatroli di Kastin. Dia mencatat bahwa dia bahkan minum teh dengannya untuk membahas kemajuan mereka dan dia berencana untuk memesankan mereka kamar pribadi lain kali mereka bertemu. Nazuna menjadi cemburu mengatakan, dia juga ingin minum teh dengannya. Tapi Ali bingung bahwa hanya itu bagian yang membuatnya cemburu. Dia memberitahu Ellie bahwa karena dia pandai sihir dan buruk dalam pertarungan jarak dekat, dia harus meminta bantuannya kapanpun dia membutuhkannya. Sementara itu, keempat pelayan kesal mengapa mereka mendapat masalah karena mereka pikir tidak salah untuk mengeluh tentang gaya manajemen Mai, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat menginginkan kesempatan untuk membersihkan kamar lain. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa Mai tidak membiarkan mereka melakukannya meskipun dia selalu sibuk. Mereka tahu Mai adalah panggilan pertama lain. Dan butuh 3 bulan bagi Yuki untuk dipanggil sebagai pelayan kedua, yang berarti Mai memiliki 3 bulan bersamanya. Mereka mulai kehilangan akal memikirkan betapa beruntungnya dia. Dan mereka berpikir bahwa jika mereka berusaha cukup keras, mereka mungkin bisa mengubah kemarahan mereka menjadi kutukan yang akan menyingkirkan Mai, tetapi dia tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia menyuruh mereka menjelaskan apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk membenarkan tindakan mereka. Jadi mereka hanya memberitahunya bahwa mereka semua setia padanya. Dia mengungkapkan bahwa dalam 3 bulan, dia bersama Lake
Dia hanya belajar buku dan berlatih seni bela diri. Jadi mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka bayangkan yang membuat mereka tenang. Dia menyebutkan bahwa dia datang ke sana karena dia merasa tidak enak, karena terlalu keras pada mereka. Tapi dia menyadari mereka belum cukup, jadi dia menyuruh mereka membersihkan ruang singgasana juga. Saat mereka mulai membersihkan, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menyelesaikannya, bahkan jika mereka bekerja sepanjang malam, dan salah satu dari mereka mematahkan bagian singgasana yang Nazuna patahkan sebelumnya. Sementara itu, saat Nazuna bersiap tidur, dia masih kecewa karena tidak melihat Light dan dia berharap Light akan memberinya izin untuk pergi ke permukaan dan memukuli semua orang. Keesokan harinya Light melihat Nazuna dan Ellie berdebat, tetapi Nazuna menjadi bersemangat setelah melihatnya dan bertanya-tanya apakah dia datang menemuinya. Dia mulai membela Yuki yang membuat yang lain cemburu, tetapi dia mencatat bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlakukannya seperti kucing. Seekor Hellhound level 1000 muncul di depan mereka dan itu masih sedikit menakuti Light, karena itu adalah monster pertama yang dia hadapi. Jadi sisanya marah padanya dan mereka pikir mereka harus melenyapkan semua Hellhound yang menakuti monster itu, tetapi Light menyuruh mereka untuk tenang. Mereka bertanya-tanya mengapa dia memanggil mereka, jadi dia menyebutkan bahwa dia mendapat kabar dari Mei dan sudah waktunya untuk melaksanakan rencananya. Di permukaan kita, melihat Gary dipuji oleh kaum Blissful, dan saat dia melihat seorang manusia dia menjatuhkannya ke tanah dan meludahinya. Dia pergi ke sebuah bar di mana dia menyuruh pengikutnya untuk makan apapun yang mereka suka dan mereka merasa terhormat duduk bersamanya karena dia berubah dari seorang yatim piatu menjadi pemimpin masa depan mereka. Dia menyebutkan itu tidak mudah. Mengatakan mereka perlu bisa menemukan cara berbeda untuk menggunakan keterampilan yang dimiliki setiap Blissful sejak lahir, tetapi mereka pikir keterampilannya jauh di atas mereka. Dia mencatat bahwa itu semua ada pada Bau karena dia menggunakan hidungnya untuk mencari tahu pekerjaan mana yang mudah, dan itu adalah satu-satunya misi yang dia terima. Mereka bertanya kepadanya tentang Concord of Tribes dan meskipun dia tidak bisa memberitahu mereka apapun tentang itu, dia ingat betapa mudahnya itu, karena yang harus dia lakukan hanyalah melenyapkan manusia yang lama. Itu mengganggunya bahwa mereka tidak pernah menemukan tubuh Light. Tetapi dia berpikir Light tidak akan pernah bisa bertahan hidup di penjara bawah tanah. Dan meskipun dia tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa itu seorang master, dia tahu bahwa menyelidikinya hanya akan membuatnya dalam masalah. Mei tiba-tiba menyala Garu dan mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan Light yang mengejutkannya. Dia mencatat bahwa dia telah mencari Light cukup lama, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia tahu sesuatu tentang apa yang mereka lakukan padanya. Jadi dia mengungkapkan bahwa Light berasal dari keturunan bangsawan, tetapi Garu menolak untuk mempercayainya. Dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa memberitahunya tentang detailnya, dan meskipun dia berpikir dia berbohong, dia tahu bahwa jika ada kemungkinan kecil dia mengatakan yang sebenarnya, dia bisa mendapatkan banyak uang darinya. Dia mencatat bahwa setelah mencari Light, dia mengetahui bahwa Light bergabung dengan sebuah kelompok. Tetapi dia juga mendengar desas-desus bahwa Light meninggal di penjara bawah tanah. Garu bertanya apa yang dia butuhkan darinya, jadi dia menyuruhnya untuk mengantarnya ke tempat Light meninggal. Dan dia menunjukkan uang yang telah dia siapkan untuk membayarnya, yang mengejutkan semua orang. Dia berpikir dia sedang membawanya ke dalam perangkap, tetapi dia tidak peduli karena bahkan jika dia mencoba sesuatu, dia bisa mengurusnya dengan mudah. Dia setuju untuk membantunya, mengatakan bahwa dia adalah pemimpin masa depan suku Serigala. Jadi dia akan mendapatkan orang-orang terbaiknya untuk mengantarnya. Dan dia mencatat bahwa bahkan jika dia tidak menawarkan uang, dia akan tetap membantunya karena Light sudah seperti saudara baginya. Saat mereka pergi ke penjara bawah tanah, Garu berpikir tentang bagaimana dia akan memastikan Mei mencapai tujuannya, tetapi dia akan menodai tubuhnya di atas makam Light.
Saat mereka mencapai tujuan, Garu menyebutkan bahwa ketika mereka diserang oleh monster, Leggett akhirnya mengenai perangkap teleportasi, sehingga mereka tidak pernah melihatnya lagi. Dia menyuruh anak buahnya untuk menutupi jalan keluar dan dia berpikir betapa bodohnya manusia. Karena mereka percaya apapun yang dia katakan. Dia mencatat bahwa dia merasa kasihan pada Leggett karena jika dia mulai melayaninya sedikit lebih awal, Leggett tidak perlu menderita ditendang dan ditembak dengan panah. Garu terkejut mendengar apa yang dia katakan, karena satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi adalah anggota Concord dan beberapa eksekutif elit. Jadi dia bertanya siapa dia. Dia bertanya-tanya apakah dia dikirim oleh suku lain untuk memata-matainya, yang membuatnya kesal dan dia mencatat bahwa kesetiaannya hanya milik Lais. Saat dia bersiap untuk menyerangnya, Garu tidak percaya dia merasakan ketakutan dari seorang manusia dan dia berpikir dia akan mati, tetapi Lake tiba-tiba datang dan menyuruhnya berhenti. Garu tidak percaya apa yang dia lihat dan Light menyebutkan bahwa dia datang untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 3 tahun lalu, tetapi Garu tertawa. Karena dia berpikir manusia level 15 tidak memiliki peluang melawan level 150. Dia memberitahu Light bahwa dia membuat kesalahan dengan menunjukkan dirinya. Karena setelah dia membunuhnya dan mengambil kembali tubuhnya, tidak ada yang akan menghentikannya untuk menjadi raja bangsa Beas. Laika terkejut karena dia pikir Garu akan memiliki pertanyaan tentang bagaimana dia selamat atau hubungannya dengan Mai, tetapi Garu tidak peduli karena dia berpikir bahwa dua manusia tidak bisa melakukan apa-apa melawan sekumpulan bangsa Beas. Dua dari mereka menyerbu lain, tetapi Mai memenggal kepala mereka, jadi dia berterima kasih padanya dan menyuruhnya menjaga jalan keluar. Mereka semua mulai panik. Jadi Garu menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa makhluk inferior seperti manusia hanya bisa mengalahkan mereka dengan trik murahan. Tetapi Light menyuruhnya untuk mulai mempertimbangkan fakta bahwa dialah yang mungkin inferior. Garu menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong dan dia menunjukkan levelnya kepada Light agar dia bisa memahami perbedaan di antara mereka, tetapi dia menjadi kesal melihat tatapan mata Light. Dia meminta Garu untuk menjelaskan mengapa manusia inferior bisa melenyapkan dua bangsa Beas. Jadi dia mencatat bahwa Light pasti menggunakan item sihir. Mereka semua menyerbunya, tetapi dia meniup mereka semua dan Garu menolak untuk percaya bahwa Lake lebih baik darinya. Jadi dia memanggil monster level 500. Dia menyuruh Leggett untuk memohon nyawanya seperti yang dia lakukan 3 tahun. Lalu dia kecewa dan memutuskan untuk membiarkan Garu memukulnya, mengatakan dia tidak akan bergerak sedikit pun dari tempatnya. Monster itu menembakkan serangan energi besar dari mulutnya, tetapi mereka semua terkejut melihat bahwa itu bahkan tidak menggoresnya. Dia memanggil monster level 9000 miliknya sendiri yang membekukan monster Garu hanya dengan napasnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Lake mengungkapkan bahwa levelnya adalah 9999 yang mengejutkan Garu, tetapi dia berpikir Lake adalah penipu. Karena dia terlihat sama seperti 3 tahun lalu. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia memakai gelang pemuda yang menghentikannya dari penuaan. Dan alasan dia memakainya adalah untuk mengingatkan dirinya sendiri akan rasa sakit yang dia derita. Garu menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia mulai memohon. Mengatakan dia hanya mengikuti perintah dan dia tidak pernah ingin menyakitinya. Lake menyuruhnya untuk mengungkapkan semua yang dia tahu tentang siapa master itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada para pengikutnya, dan mereka mencoba bertindak seolah-olah mereka tahu segalanya. Tetapi Mei tahu mereka berbohong. Jadi dia mencabik-cabik mereka. Light bertanya kepada Garu apa yang menurutnya akan terjadi jika dia menyatakan perang di permukaan, dan dia memperingatkan Garu agar tidak berbohong. Karena Mai memiliki skill yang memungkinkannya melihat apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya. Garu sangat ketakutan sampai dia mengompong dan dia menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa kuat Light, dia tidak akan bisa menang sendirian. Tetapi Light sudah tahu dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri.
Dia memindahkan mereka ke ruang singgasananya dan Garut tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat pasukan yang telah dikumpulkan Light. Light menyuruh semua orang untuk menunjukkan statistik mereka dan dia sekali lagi bertanya kepada Garu, apakah dia pikir mereka bisa menang melawan permukaan. Tetapi Garu terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Dia menyadari bahwa merekalah yang mengubah Light menjadi monster yang dapat menghancurkan dunia dalam sekejap dan dia bertanya kepada Light, apakah dia berencana untuk menjadi dewa. Dia mencatat bahwa dunia menyembunyikan kebenaran darinya, mengatakan dia akan memberkati mereka atau menenggelamkan mereka dalam keputusasaan menggunakan anugerahnya. Jadi semuanya tergantung pada jawaban yang dia temukan. Kita melihat Light kembali ke desanya dan dia menemukan bahwa desa itu hancur saat dia pergi. Tetapi mereka tidak pernah menemukan mayat saudara laki-laki atau perempuannya, jadi dia tetap berpegang pada harapan bahwa mereka mungkin masih hidup. Night Gold-nya bertanya, apakah dia siap pergi karena dia tidak ingin berkemah di sana, tetapi pembunuh Nemu berpikir dia tidak peka dan mereka berdebat tentang kesetiaan mereka kepada Light. Jadi dia menenangkan mereka. Dia menyebutkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia, mereka tidak boleh terburu-buru berperang. Dan berpikir mereka harus mencari tahu lebih banyak dulu tentang kekuatan negara-negara lain. Dia juga ingin mencari tahu apa arti menjadi seorang master, karena itulah yang menyebabkan desanya hancur. Tapi Gold memperingatkannya untuk mengendalikan nafsu darahnya saat mereka berada di kota, karena orang-orang tidak akan tahan dengan auranya. Kita melihat Light mengenakan topeng dan kita mengetahui dia menggunakan nama dari saat berada di permukaan agar anggota Concord tidak mengenalinya. Mereka terbang ke kota Dagas di mana Light berencana untuk naik level sebagai petualang terlebih dahulu. Tapi mereka memutuskan untuk mendarat dan berjalan kaki agar tidak terlalu menarik perhatian. Tapi Namia berpikir Gold sudah terlalu mencolok. Mereka menemukan sebuah kereta diserang oleh para kurcaci, tapi Gold langsung terlihat jadi mereka dengan cepat mengatasi mereka. Pria kolonel dan putranya membiarkan mereka menumpang di kereta mereka. Dan mereka bertanya-tanya, apakah mereka petualang terkenal? Jadi Light menyebutkan, mereka baru memulai dan mencoba naik peringkat. Kolonel berpikir Dagas adalah tempat yang bagus untuk itu. Karena memiliki dungeon yang bagus yang menarik banyak orang, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengelola sebuah penginapan di sana. Laiga dan yang lainnya turun di gerba, dan Nemi mengingatkan Gold untuk tetap tidak mencolok. Mereka menuju ke Guild, tapi Nemi marah ketika Light diberi peringkat terendah F, jadi dia menuntut agar Light dijadikan peringkat As. Tapi resepsionis mencatat bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, dan Light meminta maaf atas ledakan emosi itu dan menerimanya. Nemu menangis karena membuat Light meminta maaf, tapi dia memberitahunya bahwa tidak apa-apa dan mereka menuju ke penginapan kolonel. Kolonel memberitahunya untuk tidak ragu jika mereka membutuhkan sesuatu. Jadi Light meminta untuk menyewa seluruh lantai atas selama sebulan. Dia menggunakan sihir pembungkam dan anti pengawasan di lantai itu, memberitahu Nemo dan Gold bahwa mereka bisa bersantai. Meskipun Nemo tahu betapa kuatnya Light, dia berpikir masih ada risiko baginya untuk datang ke permukaan, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia tidak hanya mengeluarkan perintah dari jurang. Tapi semuanya mulai bergetar saat dia bertanya-tanya apakah Nemo mencoba menghalangi balas dendamnya. Gold mencairkan suasana, memuji Light karena ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Dan Light meminta maaf karena terbawa suasana, mengetahui bahwa Nemi hanya mengkhawatirkannya, dan dia meminta untuk memperbarui sumpah kesetiaannya. Kita melihatnya mencium kakinya sebagai tanda penyerahan diri. Tapi Gold hanya bertanya-tanya, apakah dia seorang mesum? Setelah itu mereka menuju ke Dungeon, tapi menyadari tidak ada elf. Jadi Light menyebutkan perselisihan antara kurcaci dan elf mengenai kepemilikan Dungeon. Ada 3 orang berkerudung yang memotong Antrea, dan Light bisa tahu pemimpinnya kuat. Anak-anak di depan bertanya-tanya, apakah mereka harus mengatakan sesuatu? Tapi Light tetap menegur mereka.
Pemimpin itu tidak percaya seorang manusia berbicara kepadanya seperti itu. Jadi dia bersiap untuk memberi pelajaran pada Leger, tapi temannya menghentikannya, berpikir mereka tidak boleh membuat keributan. Jadi mereka menuju ke belakang antrean, tapi mereka memberitahunya bahwa ini belum berakhir. Semua orang memuji Leger karena berani bicara dan anak-anak meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa. Mereka bertanya-tanya, apakah zirah gold benar-benar terbuat dari emas? Tapi Nami mengungkapkan bahwa itu hanya cat karena emas terlalu lunak sebagai logam untuk dijadikan zirah. Anak-anak bertanya-tanya, apakah ini pertama kalinya mereka di dunia? Dan Light bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tahu. Jadi mereka menyebutkan bahwa level di dunia lebih besar dari biasanya. Jadi kebanyakan orang membawa perbekalan untuk berkemah di dalam semalaman. Mereka akhirnya masuk ke dunia dan mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka temukan di dalamnya karena mereka belum pernah ke dunia yang berbeda sebelumnya. Namun mendeteksi tidak ada orang lain di dekatnya, jadi Lake menggunakan kartunya untuk membiarkan mereka terbang dan menemukan lantai berikutnya secepat mungkin. Sementara itu kita melihat Elf Kaito dari sebelumnya saat dia membantai sekelompok orc. Masih marah karena dia tidak dihormati oleh Lake, mengungkapkan bahwa dia adalah orang termuda yang diterima di Ksatria Putih, pasukan terkuat kerajaan Elf, dan dia memiliki darah seorang master. Temannya Inati mencoba menenangkannya, memberitahunya bahwa mereka perlu mencapai lantai 3. Tapi dia berpikir dia diremehkan, karena levelnya mengungkapkan bahwa dia dibatasi pada level 15. Dia berpikir dia seharusnya lebih kuat, karena dia memiliki darah seorang master. Jadi Yanagi berjanji akan membantunya menggunakan penelitiannya, tapi Kaido berencana untuk menyingkirkannya setelah dia memenuhi tujuannya. Setelah mengalahkan troll di lantai 3, Light memerintahkan yang lain untuk mengumpulkan batu sihir agar mereka memiliki bukti bahwa mereka berhasil sampai di sana. Mereka mulai keluar tapi mereka melihat anak-anak dari sebelumnya bertarung melawan Goblin. Anak-anak mengalahkan mereka, tapi Lake tiba-tiba muncul. Dan mereka melihat bahwa dia menghentikan seekor ular menyerang penyihir mereka, jadi mereka berterima kasih padanya sekali lagi. Nemo merasakan musuh mendekat, dan ada sekawanan serigala yang tiba-tiba keluar dari hutan. Jadi anak-anak mulai berlari. Tapi serigala-serigala itu hanya melewati mereka begitu saja, jadi mereka menyadari ada sesuatu yang lain, dan seekor belalang sembah sabit raksasa muncul. Pemimpin anak-anak bernama Elio berpikir, mereka harus mundur karena mereka tidak punya kesempatan. Tapi Light menyebutkan bahwa kelompoknya akan mengurusnya. Belalang sembah itu menyerang mereka, jadi Elio mulai panik, tapi Gold melawannya secara langsung dan dia berhasil menangkis serangannya. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggoresnya, jadi Nami memanggilnya pecundang dan Light memanggil panah api, tapi belalang sembah itu menghentikannya dan mengirimnya kembali. Jadi Elio berpikir itu sia-sia dan dia memberitahu adiknya Mia untuk menggunakan mantranya untuk mendukung mereka. Tapi dia bertanya-tanya mengapa dia tidak terkesa, karena Light menggunakan mantra kelas tempur tanpa mantra. Anak-anak lain berpikir dia membutuhkan bantuan, tapi Gold memberitahu mereka untuk menonton dan belajar, dan belalang sembah itu mencoba menyerangnya dari belakang. Jadi dia menghantamkan perisainya ke bilah pedang itu, menyebabkannya hancur, dan dia menyebutkan bahwa serangan balik yang tepat waktu mengubah perisai menjadi senjata. Dia menambahkan bahwa waktu yang tepat untuk menyerang adalah saat lawan tidak siap. Dan dia memotong salah satu kakinya, memberitahu anak-anak bahwa pertempuran adalah tentang kreativitas dan keterampilan, sehingga mereka menyadari bahwa dia adalah orang yang sebenarnya. Light memanggil panah apinya lagi dan belalang sembah menangkisnya, tetapi dia mengambil kendali atas mereka dan mereka kembali untuk mengenai belalang sembah dari belakang. Mia kagum bahwa dia bisa mengendalikan 3 panah sekaligus. Dan dia meledakkan lengan belalang sembah yang lain sehingga ia mulai melarikan diri. Dia menyadari bahwa itu lebih pintar dari yang dia kira karena ia tahu kapan harus melarikan diri.
Tetapi dia menggunakan firewall-nya untuk menghalangi jalannya. Mia tidak percaya dia menggunakan mantra kelas taktis tanpa mantra, karena bahkan para elf kesulitan melakukannya. Dan Gold memberitahu belalang sembah bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Tetapi ia mengeluarkan sayapnya dan mulai terbang menjauh. Sehingga Nimi melompat mengejarnya dan menghabisinya. Tubuhnya hancur dan jatuh ke tanah, tetapi Gold memberitahunya bahwa mereka tidak bisa menjual bagian-bagian yang berguna karena dia merusaknya dengan serangan terakhirnya. Jadi dia menyadari bahwa dia telah mengacau, tetapi anak-anak berpikir mereka luar biasa karena mereka mengalahkan belalang sembat. Namu meminta maaf karena merusak tubuhnya. Jadi Leigh memberitahunya bahwa tidak apa-apa dan salah satu anak laki-laki merayakan saat dia menemukan permata ajaib. Leigh mencatat bahwa mereka bisa naik peringkat dengan menyerahkannya, dan Elio bertanya padanya, apakah kelompoknya terkenal. Berpikir mereka pasti petualang peringkat as. Tetapi Leigh mengungkapkan bahwa mereka adalah pemula peringkat F dan anak-anak tidak bisa mempercayainya karena mereka baru saja mengalahkan belalang sembah sabit raksasa. Mia memanggil bola air, sehingga Nemo dan Light menggunakannya untuk mencuci tangan mereka, dan Light berterima kasih padanya karena menggunakan mananya untuk membantu mereka membersihkan diri. Elio menyebutkan bahwa mereka berhutang padanya karena menyelamatkan hidup mereka, dan dia mengundangnya untuk bergabung dengan mereka saat mereka berkemah untuk malam itu. Memberitahunya bahwa Mia ingin berbicara dengannya tentang sihir. Saat mereka makan malam bersama, Mia mencatat bahwa dia tidak bisa merapal mantra tanpa suara, tetapi Elio tidak mengerti mengapa dia menganggapnya mengesankan. Jadi dia mengungkapkan bahwa ada 3 kelas mantra dan sihir dan mencatat bahwa mantra tempur dirancang untuk mengenai satu target, sementara mantra taktis memiliki area efek yang lebih luas. Kelas ketiga disebut mantra strategis dan mereka cukup kuat untuk mempengaruhi seluruh dunia. Tetapi dibutuhkan seluruh kelompok penyihir untuk melakukannya. Mia mengungkapkan bahwa ras lain dapat merapal mantra tingkat lanjut dengan mudah. Tetapi manusia kurang bakat sihir, sehingga dia kagum bahwa Leigh mampu merapal satu tanpa mantra. Dia mulai memujinya seperti seorang fangirl. Jadi Elio menyuruhnya untuk tenang dan mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang sihir, tetapi dia bisa tahu bahwa Leigh adalah orang yang baik. Dia mencatat bahwa dia cukup terampil untuk mendapatkan rujukan dari Akademi Sihir Kadipaten. Dan Leigh mengenali Kadipaten, menyadari bahwa mereka berasal dari negara yang diciptakan oleh Semuara, tetapi Elio mengungkapkan bahwa mereka kehilangan orang tua mereka dalam sebuah epidemi. Jadi dia tidak bisa menghadiri akademi, dan mereka memutuskan untuk membentuk kelompok dengan teman-teman mereka Gimre dan Wordy untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia menyebutkan bahwa tujuan utamanya saat ini adalah mendapatkan cukup uang dari menjelajahi Dungeon agar dia bisa mengirimnya ke akademi, dan teman-temannya memberitahunya bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Tetapi dia memberitahu mereka untuk tidak melakukan hal gila karena dia menikmati menghabiskan waktu bersama mereka, dan Leigh yakin mereka akan berhasil karena dia tahu betapa berbakatnya dia. Elio bertanya-tanya mengapa dia memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Jadi dia mencatat bahwa dia kehilangan orang tuanya dalam kebakaran rumah. Dan Nemo mencatat bahwa dia memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya, jadi mereka mencari ramuan untuk menyembuhkannya. Sementara itu Kaido mengalahkan monster dan rekannya Yannick memujinya karena melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi dia menjelaskan bahwa pedang legendarisnya Grandius seharusnya tidak digunakan untuk menebas makhluk inferior. Yannick memberitahunya bahwa mereka perlu mengumpulkan sampan untuk penelitiannya yang bertujuan untuk melampaui batas pertumbuhan setiap ras. Tetapi dia mencatat bahwa mereka perlu mengumpulkan manusia untuk eksperimennya. Kelompok Light kembali ke guild, dan resepsionis senang melihat permata yang mereka bawa pulang, sementara petualang lain mengenali mereka sebagai kelompok yang mengalahkan belalang sembah sabit raksasa. Light ingin menukar permata. Jadi resepsionis memberitahunya bahwa itu akan memakan waktu dan menawarkan untuk memberi mereka makanan enak saat mereka menunggu.
Setelah itu mereka berjalan-jalan di kota dan dua petualang mendekati mereka menanyakan, apakah mereka adalah Black Mulek? Tetapi Lake tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi mereka mengungkapkan bahwa semua orang di kota memanggil mereka dengan nama itu, tetapi Nami tidak mempercayai para petualang. Jadi mereka memperkenalkan diri sebagai Sullivan, dan Gilbert memberitahunya bahwa mereka tidak ada di sana untuk membuat masalah. Mereka tahu bahwa kelompok Light mengalahkan belalang sembah dan mencapai lantai 5, jadi mereka memberitahunya bahwa orang-orang mendukungnya. Karena dia bisa membuktikan bahwa manusia bisa bersaing dengan ras lain. Teman-teman mereka memanggil mereka. Jadi mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Leith. Tetapi dia mendengar ras lain membicarakannya, berpikir semua yang mereka dengar tentang dia hanyalah kebohongan. Kita melihat kelompok Leith terbang berkeliling saat dia mencatat bahwa mereka harus turun ke lantai 5. Tetapi mereka melihat anak-anak di tanah, jadi mereka memutuskan untuk berbicara dengan mereka, dan Mia memberi Light hadiah untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Memberitahunya bahwa itu adalah salep untuk luka bakar. Dia berterima kasih padanya atas hadiah itu, tetapi dia berpikir dia perlu memberinya sesuatu sebagai balasan, jadi dia memberinya gelang dan dia segera memakainya, memberitahunya bahwa dia akan menghargainya selamanya. Setelah itu Nemu bertanya kepada Leith, mengapa dia memberi Mia gelang harapan. SSR berpikir itu bukan hal yang benar untuk dilakukan, karena Mia baru saja memberinya salep. Tetapi Gold berpikir itu sempurna untuknya, karena itu membuat keajaiban kecil terjadi, dan dia memuji Lega karena memberinya sesuatu yang dia butuhkan, memberitahu Nemu untuk tidak terlalu materialistis. Mereka mencapai lantai 5 yang tertutup salju dan Light memberitahu teman-temannya untuk memburu Yeti yang mereka butuhkan sebelum berteleportasi. Dia kembali ke ruang singgasana di mana para gadis menyambutnya, dan Mei bertanya apakah operasinya berjalan dengan baik. Jadi dia memberitahunya bahwa dia telah menikmati perjalanannya sebagai seorang petualang dan mencatat bahwa dia bisa bertemu orang-orang baik. Dia bertanya kepada Ellie tentang operasi balas dendam, jadi dia memberitahunya bahwa mereka hampir siap dan dia memujinya karena telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia memerintahkan Mai untuk mengelola hal-hal di jurang dan menugaskan Yuki untuk mengintai hutan kuno, tetapi Nazuna bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa dia sangat ceroboh, jadi dia hanya menyuruhnya untuk menjaga semua orang tetap aman saat dia pergi, karena mereka tidak tahu kapan musuh yang kuat mungkin muncul. Kita melihat Sabella dan Gilbert di lantai 3. Dan mereka berbicara tentang Black Motley, berpikir bahwa Light pasti seorang ksatria legendaris atau pahlawan reinkarnasi, karena dia bisa merapal mantra taktis tanpa mantra. Savalan berpikir mereka membutuhkannya untuk membuktikan bahwa ras lain salah tentang manusia, tetapi dia mencatat bahwa dia perlu buang air kecil. Memberitahu Gilbert untuk berjaga-jaga saat dia pergi. Tetapi ketika dia kembali, dia menyadari bahwa Gilbert dan teman-temannya yang lain dibunuh oleh Kaido yang menyebutkan bahwa dia membenci manusia. Suzelle tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kaido, jadi dia menggunakan bom asap untuk melarikan diri dan mulai berlari menyelamatkan diri. Tetapi dia terkena dan jatuh ke tanah, dan dia menyadari bahwa Kaido bisa menangkapnya karena dia terbang. Yannick menjatuhkannya, tetapi dia bertanya kepada Kaido mengapa dia membunuh manusia-manusia lain. Karena mereka bisa menggunakannya untuk eksperimen. Jadi dia berjanji akan lebih berhati-hati lain kali, dan Yannick mencatat bahwa bahkan manusia yang paling tidak berharga pun memiliki nilai sebagai subjek uji. Berpikir peran itu sempurna untuk mereka karena mereka adalah makhluk inferior. Di guild, Nima memberitahu resepsionis untuk menaikkan peringkat Light ke S karena prestasinya tak tertandingi. Tetapi resepsionis mencatat bahwa dia tidak bisa melakukannya dan menjelaskan bahwa mereka membuat pengecualian khusus untuknya dengan mempromosikannya langsung ke peringkat D, tetapi mereka tidak bisa menaikkannya lebih jauh karena mereka memiliki sistem yang berlaku. Nemi kesal mendengar ini, dan resepsionis memberitahunya bahwa dia masih kurang pengalaman sebagai petualang,
tetapi mencatat bahwa mereka bisa menaikkan peringkatnya lebih tinggi jika dia mencapai sesuatu yang luar biasa. Malam itu, Light melihat sebuah misi tentang pembunuh petualang, dan Gold berpikir dia akan naik peringkat jika dia menyelesaikannya. Tetapi dia mencatat bahwa tersangka masih belum teridentifikasi. Mereka membahas bagaimana mereka bisa melacak pembunuh itu, tetapi mereka tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat, jadi mereka bersiap untuk bertempur. Sebuah portal muncul di atas mereka, tetapi mereka terkejut melihat Mia yang terlihat babak belur dan gelangnya pecah setelah keinginannya terkabul. Lake menyembuhkannya menggunakan sihirnya, dan dia ingin tahu apa yang terjadi padanya, jadi dia menggunakan hipnotisnya untuk melihat ke dalam ingatannya. Kita melihat anak-anak berbicara dengan sekelompok petualang yang memperingatkan mereka tentang pembunuh petualang. Memberitahu mereka bahwa dia bisa merapal banyak mantra dengan atribut berbeda, jadi Mia tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Dan saat para petualang bersiap untuk pergi, mereka memberitahu anak-anak untuk segera meninggalkan dunia. Ilyo memutuskan untuk mengikuti saran mereka dan anak-anak mulai kembali, tetapi dia menyadari bahwa mereka kelelahan. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Tetapi Kaido tiba-tiba muncul bersama Yanito yang bertanya kepada anak-anak, apakah mereka butuh bantuan? Dan anak-anak berpikir mereka bisa mempercayai mereka karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka mencoba meninggalkan dunia karena mereka telah mendengar tentang pembunuh petualang, jadi Kaido menyadari bahwa semua orang sudah tahu tentang kejahatannya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pembunuh petualang, jadi anak-anak mulai panik dan anak laki-laki menyuruh Mia untuk melarikan diri, sementara mereka mengulur waktu untuknya. Mereka menyerbu, jadi Kaido menyerang mereka dengan pedangnya, tetapi Wurdy menolak untuk menyerah dan dia berteriak kepada Mia untuk lari menyelamatkan diri. Gamer bangkit kembali dan menyerbu maju bersama Wurdy, tetapi Kaido menebas mereka. Dan Mia berteriak saat mereka jatuh ke tanah. Yannick memberitahu Kaido bahwa dia bisa menggunakan mereka untuk eksperimennya. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia akan menebas para pecundang yang mencoba melawan, dan dia memberitahu Yannick dia bisa menggunakan saya sebagai subjek ujinya. Tetapi Kaido ingin bersenang-senang dengannya terlebih dahulu, jadi Yannick memberitahunya untuk santai saja tetapi mengingatkannya untuk tidak membunuhnya. Dia menyuruhnya untuk menjauh darinya, tetapi dia memberitahunya tidak ada alasan untuk takut dan mencatat bahwa dia harus merasa terhormat karena seorang pahlawan legendaris masa depan akan menggunakannya. Tetapi Elio bangkit kembali menyuruhnya untuk lari dan Yannick menganggapnya menarik, jadi dia memberitahu Kaido untuk menangkapnya hidup-hidup. Elio siap melakukan apapun untuk menyelamatkannya, berpikir dia akan mati juga, dan dia menyadari bahwa dia berencana untuk mempertaruhkan segalanya, jadi dia menangis dan mulai melarikan diri. Yannick memberitahu Kaido untuk mengejarnya, tetapi Elio mencoba menyerangnya, jadi Kaido mendorongnya kembali. Tetapi dia menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Yannick mengingatkan Kaido untuk tidak membunuhnya. Tetapi dia mencatat bahwa lebih mudah membunuh manusia daripada menangkap mereka, dan Elio mengingat bagaimana Gold menyebutkan bahwa pertempuran adalah tentang kreativitas dan keterampilan. Dia datang dengan rencana untuk mengalahkan Kaido yang terus meremehkannya, tetapi Elio melempar pedangnya yang nyaris dihindari Kaido, tetapi Elio menghantamnya dengan perisainya. Kaido tidak percaya dia dijatuhkan dan Elio memanggilnya pecundang, jadi dia menjadi marah dan memanggil pedang untuk menusuk Elio. Dia menyebutkan dia akan membuat Elio menderita karena menyentuh wajahnya, tetapi Yannick menghentikannya dan mengingatkannya bahwa dia masih perlu menangkap Mia. Memberitahunya bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang luar tahu bahwa mereka adalah penjahat. Mia mencapai hutan, tetapi pedang Kaido menghalangi jalannya dan dia menyadari bahwa dia bisa mengejarnya. Dia mengungkapkan bahwa dia dapat menggunakan Grandius untuk membuat dan mengendalikan beberapa bilah pedang. Memberitahunya bahwa itu adalah senjata kelas fantasi dari kerajaan elf dan dia menyebutkan bahwa manusia tidak sebanding dengannya. Tetapi Mia menolak untuk menyerah karena para anak laki-laki mengorbankan hidup mereka
untuk melindunginya dan dia memanggil pedang Edge untuk menyerangnya, tetapi dia dengan mudah menghancurkannya. Dia mencoba melarikan diri tetapi dia menjatuhkannya ke tanah dan menyuruhnya menyerah. Dia mencatat bahwa dia akan beruntung dengan pahlawan legendaris. Tetapi dia memberitahunya bahwa dia hanyalah seorang pengganggu yang menargetkan yang lemah, yang membuatnya kesal. Dia mengingat bagaimana para elf lain meremehkannya karena tidak ada yang istimewa darinya. Dan mereka berpikir dia menindas yang lemah hanya untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Jadi dia mulai kehilangan kendali dan bersiap untuk membunuh Mii. Tetapi dia bertekad untuk mencapai Leige, untuk menceritakan semua yang terjadi dan gelang harapannya aktif. Kembali ke masa sekarang, Leif mengetahui semua yang terjadi, sehingga dia memutuskan untuk menghentikan Kaido. Yannick menyembuhkan Elio karena dia ingin dia bertahan hidup agar dia bisa bereksperimen padanya, tetapi Kaido mengungkapkan bahwa dia berhasil melarikan diri. Yannick tidak percaya Kaido kehilangan dia. Sehingga dia menjelaskan bahwa dia tiba-tiba menghilang dan berpikir dia menggunakan item teleportasi untuk melarikan diri. Yannick menyadari mereka dalam masalah karena semua orang akan mengetahui bahwa mereka adalah penjahat dan dia berpikir kerajaan elf akan mengetahui bahwa Kaido mencuri Grandius mereka. Jadi mereka akan mengirim ksatria untuk mencarinya. Yannick tahu bahwa Kapten Ksatria Putih adalah level 3000, sementara anak buahnya berada di level 2. Dan mereka bahkan memiliki senjata yang bisa menandingi Grandius. Jadi Kaido berpikir dia tamat, tetapi Yannick menyebutkan bahwa jika mereka menyelesaikan penelitiannya, Kaido bisa melampaui batas levelnya dan mengalahkan Ksatria Putih. Mereka bersiap untuk pergi tetapi Lake tiba-tiba muncul. Dan Kaido bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menyelinap padanya. Lake menyadari bahwa Gima dan Wardy sudah mati tetapi Gold menyebutkan bahwa Elio masih hidup, sehingga Light menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Dia bertekad untuk membalas dendam, karena dia tahu bahwa mereka adalah orang baik dan Yanagi serta Kaido mencoba meyakinkannya bahwa mereka tidak melukai anak laki-laki itu. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia sudah tahu segalanya berkat Mia. Dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Karena dia masih belum melaporkan mereka ke Guild, sehingga Kaido mulai tertawa berpikir dia bisa lolos dari segalanya jika dia membunuh Leif. Tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak memberitahu Guild agar dia bisa menghukum mereka sendiri. Memberitahu mereka bahwa dia akan membuat mereka menderita sebelum menghabisi mereka. Dia menyuruh Golden Emil untuk tidak ikut campur dan dia mulai berjalan menuju Kaido yang meremehkannya karena dia hanyalah seorang manusia. Kaido menerjangnya, tetapi Light dengan mudah memblokir serangannya dan bertanya padanya, apakah hanya itu yang bisa dia lakukan? Jadi dia menjadi marah dan terus mengayunkan pedangnya, tetapi dia tidak bisa melewati pertahanan Light. Dan Yanagi tidak percaya bahwa Kaido kesulitan melawan seorang manusia. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Tetapi Light menangkis serangannya dan memukulnya menjauh, memberitahu Kaido bahwa dia harus lebih baik jika ingin bertahan hidup. Dia menggunakan kemampuan Grandius untuk memanggil bilah-bilah elemen dan dia meluncurkan semuanya ke arah Light yang berlari dan melompat untuk menghindarinya. Kaido tiba-tiba menyerangnya dari belakang, tetapi Light masih berhasil memblokirnya dan Kaido berpikir dia adalah seorang prajurit yang berpura-pura menjadi penyihir karena hanya prajurit yang bisa mengimbanginya. Tetapi dia menjelaskan bahwa dia benar-benar seorang penyihir dan dia memanggil pedang es untuk membuktikannya. Tetapi Kaido terkejut bahwa dia bisa melakukannya tanpa mantra. Dia meluncurkan bilah-bilahnya untuk menyerang Light, tetapi dia menghancurkannya dengan pedang esnya. Dan Yannick kagum bahwa dia membalas klan Grandius dengan mantranya, menyadari kekuatan sihirnya luar biasa. Kaido menyerangnya dari semua sisi tetapi dia mengelilingi dirinya dengan isnya. Dan Kaido serta Yannick bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena mereka belum pernah melihat siapapun menggunakan pedang es seperti penghalang. Dia terus mengajak Kaido yang tidak percaya dia kalah dari seorang manusia. Dan dia mencatat bahwa Grandius adalah pedang suci terkuat
karena diberikan kepada seorang master oleh surga. Semua orang terkejut mendengar ini, dan Light bertanya padanya, bagaimana dia tahu tentang para master. Jadi Kaido mengungkapkan bahwa dia lahir dengan darah seorang master. Dia mengklaim bahwa dia jauh lebih unggul dari manusia, karena dia sebagian master tetapi Light tidak yakin. Apa maksudnya? Jadi dia memberitahu teman-temannya bahwa dia telah memutuskan untuk membawa Kaito dan Yannick ke jurang, agar dia bisa mendapatkan jawaban dari mereka. Nemuel dan Gold bersiap untuk menangkap Yannick yang menjelaskan bahwa dia tidak tahu cara bertarung. Tetapi para pelayannya berubah menjadi Chimera. Dia mengungkapkan bahwa dia telah bereksperimen dengan hibrida monster manusia. Dan Light mengenali salah satu dari mereka, menyadari itu adalah Sufi lain. Yannick berpikir menggabungkan spesies yang berbeda adalah kunci untuk melampaui batas pertumbuhan mereka. Tetapi mencatat bahwa dia membutuhkan banyak manusia untuk menciptakan mahakaryanya, itulah sebabnya dia berburu dengan Kaido. Light memerintahkan Nemo dan Gold untuk mengakhiri penderitaan Chimera. Jadi mereka menebasnya, tetapi Yannick menyebutkan bahwa itu belum berakhir dan Chimeranya langsung beregenerasi. Nemo dan Gold kesulitan menjatuhkan mereka karena serangan mereka tidak berhasil, sehingga Yannick menyuruh mereka menyerah, tetapi mereka memutuskan untuk serius dan melepaskan kekuatan mereka. Mereka menyerang Chimera dengan keterampilan khusus mereka dan Yannick berpikir itu tidak cukup untuk membunuh mereka, tetapi dia menyadari bahwa mereka tidak lagi beregenerasi. Jadi dia mulai panik, tetapi Nemi tiba-tiba menendangnya di selangkangan dan dia pingsan karena kesakitan. Light mengalahkan Kaido dengan pedang esnya dan bertanya padanya, apakah dia terlalu takut untuk melanjutkan pertarungan mereka yang membuatnya teringat bagaimana Ilio memanggilnya pecundang. Dia marah karena manusia meremehkannya dan dia bertekad untuk membuktikan mereka salah, sehingga dia melepaskan bentuk pamungkas Grandius. Dia menggunakannya untuk menyerang Light, tetapi dia melompat menjauh dan menyadari bahwa Grandius itu seperti cambuk sihir. Dia mengakui bahwa itu mencolok, tetapi memberitahu Kaido bahwa itu tidak cukup untuk mengalahkannya, sehingga dia menjadi marah dan mencatat bahwa cahaya tidak akan bertahan jika mengenainya. Tetapi dia berhenti bergerak dan memberitahu Kaido untuk melawannya, sehingga dia melepaskan kekuatan penuh senjatanya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Tetapi serangannya tidak berpengaruh, dan Light menyuruhnya untuk terus maju, sehingga dia mulai mengayunkan senjatanya secara liar. Tetapi Light menangkis serangannya dan menendangnya menjauh, mengatakan kepadanya bahwa dia belum akan membunuhnya karena dia masih memiliki pertanyaan untuknya. Kaido memohon belas kasihan, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa dia menyedihkan dan mencatat bahwa dia tidak pantas disebut pahlawan, karena pahlawan sejati tidak pernah menyerah dan berjuang melawan segala rintangan. Light memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya, dan berjanji untuk mengampuni Kaido jika dia berhasil melukainya, tetapi dia panik dan mulai melarikan diri. Jadi Light menggunakan sinar mataharinya untuk melumpuhkannya dan Kaido menggeliat kesakitan sementara Light memberitahunya bahwa Mia benar tentang dirinya karena dia bukan pahlawan sejati. Light memutuskan untuk mengubur Ginma dan Wordy di jurang karena area tersebut dipenuhi monster, tetapi Kaido dan Yannick bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka, sehingga Light memberitahu mereka bahwa mereka akan ikut dengannya. Dia menggunakan mantra teleportasinya untuk membawa semua orang ke ruang singgasana dan memberitahu Kaido dan Yannick bahwa mereka berada di bagian terdalam jurang, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa dia membawa mereka ke sana. Jadi Nami mengungkapkan bahwa dia tinggal di sana dan mereka tidak percaya dia tinggal di penjara bawah tanah paling berbahaya di dunia, tetapi dia menyuruh mereka untuk berhenti berbicara. Para gadis menyambut Light dan bertanya kepadanya tentang Kaido dan Yannick, sehingga dia mengungkapkan bahwa mereka adalah penjahat yang membunuh orang untuk eksperimen mereka, tetapi dia mencatat bahwa dia membawa mereka ke sana karena mereka tahu sesuatu tentang para master. Dan para gadis tidak sabar untuk menginterogasi mereka.
Tetapi dia memberitahu para gadis untuk tidak membunuh mereka sampai dia mengetahui semua yang mereka ketahui, dan memerintahkan Namu untuk membantunya mengubur Gimar dan Wardi. Mereka mulai memohon belas kasihan lagi, tetapi dia mengingatkan mereka bahwa mereka membuat korban mereka menderita. Mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan karena cara mereka memperlakukan mereka. Setelah itu Mia bangun di sebuah hotel dan Light memberitahunya bahwa kelompoknya bertemu dengannya saat mereka mencari pembunuh petualang. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada anak-anak itu, sehingga dia mengungkapkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan Elio. Tetapi Gimel dan Wardi tidak berhasil. Dia mencatat bahwa dia tidak bisa membawa kembali tubuh mereka, tetapi dia memberinya rambut mereka dan dia menangis sambil berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Keesokan harinya Leigh kembali ke Guild, di mana resepsionis menyebutkan bahwa mereka mempromosikannya ke kelas T. Dia mencatat bahwa dia tidak dapat menangkap pembunuh petualang. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa karena dia memberi informasi kepada Guild tentang Kaido dan Yannick dan bahkan menyelamatkan dua calon korban malam itu. Elio memberitahu Light bahwa dia akan pergi bersama Mia besok dan dia bertanya kepada mereka tentang rencana mereka, sehingga mereka mengungkapkan bahwa mereka akan berhenti berpetualang dan kembali ke kampung halaman mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukan petualang lain untuk bergabung dengan kelompok mereka, tetapi mereka menjelaskan bahwa mereka tidak ingin membentuk kelompok baru tanpa Gimel dan Wardi, dan Elio mencatat bahwa dia ingin membawa mereka kembali ke rumah mereka. Mia menyebutkan bahwa dia akan menyerah untuk mendaftar di akademi dan belajar sihir sendiri. Memberitahu Light bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjadi penyihir yang layak. Setelah kakak beradik itu pergi, Light berharap dapat bertemu mereka lagi, dan dia berpikir untuk membawa mereka ke makam Gimiram dan Wardi ketika dia akhirnya bisa berbagi kebenaran. Dia memerintahkan Namu dan Gold untuk menjaga bentang sementara dia kembali ke jurang di mana Mai menunjukkan kepadanya hasil penyelidikan mereka. Ellie mengungkapkan bahwa dia menggunakan sihir terlarangnya untuk membaca pikiran para penjahat dan mencatat bahwa karena Kaido adalah keturunan seorang master, dia memiliki kemampuan untuk naik level lebih cepat. Mai menambahkan bahwa ada rumor bahwa dunia akan berakhir jika master dibiarkan tanpa pengawasan, tetapi Light bertanya-tanya apakah itu benar. Ellie mencatat bahwa dia mengetahuinya melalui percakapan Kaido dengan Kapten White Connect. Jadi Light berpikir mereka perlu menyelidikinya. Dia menunjukkan kepadanya bagaimana Kaido dan Yannick sekarang, dan dia berpikir sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Sehingga dia menggunakan kartu yang memanggil monster yang memakan mereka hidup-hidup. Dia meminta Ellie untuk pembaruan tentang rencana balas dendam. Jadi dia mencatat bahwa mereka siap untuk bergerak melawan Sasha, memberitahunya bahwa mereka bisa mulai dengan menangkap White Ignitas. Ellie mengungkapkan bahwa wakil kapten mereka bertunangan dengan Sasha. Jadi dia akan berguna sebagai sandera, dan Light memberitahunya sudah waktunya untuk melaksanakan rencana mereka. Sementara itu kita melihat Sasha bersama tunangannya Mikael yang mengungkapkan bahwa dia pernah memusnahkan desa-desa manusia sebelumnya, dan dia mencatat bahwa dia menikmati melihat mereka memohon untuk hidup mereka. Sasha memberitahunya bagaimana dia juga menikmatinya ketika dia menembak Light, dan mereka berpikir mereka adalah pasangan yang sempurna karena mereka berdua jahat. Tetapi Light berharap dapat bertemu dengannya lagi agar dia bisa menghancurkan hidupnya. Kita melihat Sasha di kereta saat dia berpikir betapa tampannya Mikael dan pelayannya bahagia untuknya karena dia akan segera menikah. Tetapi kereta tiba-tiba berhenti dan mereka melihat seorang budak manusia menjatuhkan apa yang dibawanya saat bosnya memukulnya dan menyuruhnya membersihkan kekacauan itu. Sasha berpikir manusia adalah sampah karena mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas paling dasar. Tetapi dia melihat Light masuk ke gang. Jadi dia panik dan mengejarnya bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya karena dia seharusnya sudah mati tetapi dia menghilang.
Jadi dia berpikir dia hanya membayangkan sesuatu, tetapi dia melihat sebuah catatan di dinding yang menyebutkan bahwa dia menunggunya di menara. Dia panik saat menyadari bahwa dia masih hidup dan dia khawatir dia akan menghancurkan hidupnya karena dia baru menjadi bangsawan setelah semua orang mengetahui bahwa dia membunuhnya. Ellie mengawasinya dari atas dan dia memberitahu Liget untuk menyerahkan semuanya padanya saat dia berjanji untuk menghukum Sasha karena telah membuatnya menderita. Kita melihat White Knights di taman saat dua anggota mereka, Nia dan Kia, bermain game di mana mereka melemparkan pisau ke seorang budak. Kesatria Sharfet menikmati waktunya dengan seorang gadis manusia bernama Sasjo yang berpura-pura bersenang-senang, tetapi dia tidak bisa santai karena dia bisa mendengar anak-anak berteriak. Sharfet berbicara dengan kapten mereka Hardy, memberitahunya tentang apa yang terjadi pada Kaido dan dia berpikir itu merepotkan karena mereka mungkin perlu membersihkan kekacauannya. Seorang ksatria lain bernama Mus menjelaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Kaido karena dia dulunya adalah anggota Knighthood. Tetapi Sharfet mencatat bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu dengan Sasuke. Budak itu berteriak saat dia dipukul. Jadi Sharfet menyuruh Nia dan Kia untuk berhenti merusak suasana hati. Tetapi mereka menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan mereka dan memanggilnya Ana karena menggoda seorang gadis manusia. Must mencatat bahwa manusia adalah makhluk rendahan, jadi tidak apa-apa untuk memelihara mereka sebagai hewan peliharaan. Tetapi mereka perlu mengakhiri penderitaan mereka karena hidup mereka sengsara. Semua orang mulai berdebat, tetapi Hardy menyuruh mereka diam dan mereka segera terintimidasi. Dia menyuruh semua orang untuk bersikap baik dan memerintahkan Sharfata untuk mengakhiri penderitaan budak itu. Jadi dia meledakkan kepalanya, dia menyuruh Sasuke untuk kembali ke kamar mereka. Sementara Hardy memerintahkan yang lain untuk membuang mayat itu, tetapi dia menyuruh Sharfata untuk berhenti menggoda manusia karena darah mereka mungkin tercemar. Jadi Sharfat meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi karena dia tidak akan pernah membuat ras campuran, dan dia menjelaskan bahwa dia hanya menikmati mempermainkan hati mereka. Nia dan Kia menganggapnya menjijikan, tetapi dia hanya mengabaikan mereka dan mencatat bahwa dia akan segera menyingkirkan Sasuke. Karena dia mulai bosan dengannya, dia bertanya kepada Hardy apakah dia ingin menghabisinya. Tetapi dia mencatat bahwa dia tidak tertarik dan menyebutkan bahwa keluarga kerajaan akan segera memerintahkan mereka untuk memperbaiki kekacauan Kaido. Malam itu Sasha terbangun saat dia mendengar suara keras dan sebuah menara raksasa muncul di hutan saat Ellie mencatat bahwa panggung telah disiapkan. Sasha melihatnya dan dia mengingat catatan yang ditinggalkan Light untuknya, berpikir bahwa dia pasti menunggunya di sana. Kita melihat kereta yang penuh dengan budak, tetapi pengemudi berhenti saat dia melihat monster yang mulai berjalan ke arahnya, jadi dia panik dan melarikan diri. Seorang bartender memberitahu pelanggannya bahwa stoknya habis karena semua pengiriman terputus oleh monster yang muncul di hutan. Para pelanggan berpikir itu karena menara raksasa dan mereka berbicara tentang bagaimana pasukan kerajaan sedang menyelidikinya. Tetapi mereka tidak memiliki cukup orang untuk melakukannya. Jadi mereka memposting misi untuk para petualang yang menawarkan hadiah besar untuk informasi tentang menara. Tetapi mereka takut pergi ke sana karena dikelilingi oleh monster. Kita melihat pesta Lais bersama para petualang lainnya saat mereka menyadari bahwa menara itu menciptakan kehebohan. Tetapi dua elf mengundang Nemo untuk bergabung dengan mereka karena mereka menganggapnya menarik. Mereka menjelaskan bahwa dia beruntung karena mereka biasanya tidak mengizinkan manusia untuk bergabung dengan mereka. Tetapi dia menyuruh mereka pergi karena Light adalah satu-satunya tuan yang dia butuhkan. Dia meminta mereka untuk meninggalkannya sendirian, tetapi salah satu dari mereka mencoba memukulnya. Jadi dia memanggil panah petir untuk menghentikannya, dan semua orang tidak percaya bahwa dia menggunakan sihir tanpa mantra. Dia berjalan pergi bersama Nemo dan Bolt saat dia mencatat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana mereka dan dia berharap Yuke dan yang lainnya juga melakukan bagian mereka.
Kita melihat sekelompok elf di hutan saat mereka menggunakan seorang gadis manusia sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri jika ada monster yang menyerang mereka. Tetapi seekor monster tiba-tiba muncul dan memakan para elf sebelum mereka bisa melakukan apapun, menyebabkan gadis itu panik. Tetapi tiba-tiba ia berjalan pergi dan sekelompok pog muncul, jadi dia berpikir dia akan diculik, tetapi mereka menyembuhkannya dengan ramuan. Pemimpin mereka melapor kepada Yuki, memberitahunya bahwa mereka berhasil menyelamatkan manusia lain dan dia senang bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ellie tahu bahwa dia mengendalikan monster dan Yuki memberitahunya bahwa semuanya berjalan lancar, tetapi dia masih khawatir sesuatu mungkin salah. Dia bertanya-tanya, apakah Lex mencoba menguji mereka, dan Yuki menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tetapi dia menjelaskan bahwa mereka perlu memahami niatnya. Yuki mencatat bahwa mereka hanya perlu mematuhi perintahnya tanpa berpikir. Tetapi Ellie bertanya, apakah dia senang menjadi hewan peliharaannya yang membuatnya kesal dan mereka berdua bersiap untuk bertarung. Tetapi para Pong Yuki menginterupsi mereka saat mereka melaporkan bahwa mereka telah mencapai tempat perlindungan yang aman. Kita melihat bahwa mereka memberi anak-anak. Mereka menyelamatkan tempat tinggal dan gadis itu berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Tetapi mereka hanya mendoakan yang terbaik. Malam itu Sasha berpikir untuk pergi ke menara untuk membunuh Leigh. Tetapi dia berpikir dia tidak akan selamat jika dia pergi ke sana sendirian karena ada monster level 1000 di hutan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta bantuan White Knight karena reputasinya akan rusak. Jika mereka mengetahui bahwa Leigh masih hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain menuju menara sendirian. Keesokan harinya, para pejabat elf mengadakan pertemuan di mana kanselir menyarankan untuk mengirim White Knight untuk menangani menara dan dia meminta pendapat Hardy tentang topik tersebut. Jadi dia menjelaskan bahwa dia menentang saran kanselir karena mereka tidak memiliki informasi tentang menara. Tetapi kanselir sudah ingin mengirim unit elit bangsa mereka untuk menyelesaikan masalah. Ratu setuju dengan Hardy dan memerintahkan para pejabat untuk menaikkan uang hadiah agar orang-orang akan terus mencoba. Setelah pertemuan, Hardy berterima kasih kepada Ratu karena memihaknya dan kita mengetahui bahwa dia adalah ibunya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah membahayakan dia dan dia berpikir kanselir terburu-buru untuk menyelesaikan masalah, karena dia membuat langkah dalam permainan politiknya. Hardy mencatat bahwa mereka tidak bisa mempercayainya karena dia menunggu kesempatannya untuk menghapus monarki, tetapi dia berpikir dia bukan ancaman. Selama mereka bersama, dia mencatat bahwa menara adalah masalah sebenarnya, karena itu bisa memicu serangkaian peristiwa yang mungkin menghancurkan bangsa mereka dan Hardy menyadari bahwa dia berbicara tentang kedatangan kedua Archfiend. Dia menjelaskan bahwa aliansi 8 negara akan menghancurkan Archfiend. Tetapi seorang pahlawan manusia akan lahir yang akan membuat manusia menjadi ancaman bagi para elf. Dia berpikir mereka harus memusnahkan manusia. Tetapi Hardy mencatat bahwa itu akan membuat dunia menentang mereka. Jadi dia menyarankan untuk membunuh atau mencoba memenangkan pahlawan itu. Dia mencatat bahwa pahlawan itu bisa menjadi seorang master, dan Hardy bertanya kepadanya tentang master potensial yang muncul baru-baru ini. Jadi dia mencatat bahwa dia dieliminasi karena ternyata dia sampah. Para petualang berkumpul untuk melamar misi pengintaian menara, dan saat Leigh berjalan-jalan dengan kelompoknya, dia melihat para elf dari hari yang lalu yang terlihat ingin membunuhnya. Sasha mendengar suaranya dan berpikir itu terdengar familiar. Jadi dia memanggilnya dan menyuruhnya untuk melepas topengnya. Dia berpikir ini masih bukan waktu yang tepat untuk bergerak. Jadi dia menjelaskan bahwa dia mengenakan topengnya untuk menyembunyikan luka bakar di wajahnya. Tetapi dia mengatakan dia tidak peduli dan melepasnya sendiri. Nimi menjadi marah, tetapi dia menyuruhnya untuk tenang dan dia menunjukkan bekas luka bakarnya kepada Sasha. Sasha jijik dengan wajahnya dan menyuruhnya untuk menyembunyikannya.
Jadi dia memakai kembali topengnya saat Sasha mengatakan dia sangat jelek, sehingga lebih baik dia mati. Kita mengetahui bahwa dia menggunakan topengnya untuk menciptakan ilusi dan dia berterima kasih kepada Nemo dan Gold karena tidak ikut campur. Tetapi mereka merasa sulit untuk menahan sikap Kame setelah itu, kelompok Mate berlari di hutan. Saat para elf dari hari sebelumnya mengejar mereka dan dia menyuruh mereka untuk menjauh jika tidak ingin mati. Tetapi mereka bertekad untuk membalasnya sehingga dia mempercepat langkah dan meninggalkan mereka. Dia mencapai tempat di mana dia seharusnya bertemu sekutunya, tetapi dia menyadari bahwa mereka belum ada di sana, sehingga dia memutuskan untuk menunggu mereka. Tetapi para elf menyusulnya dan dia terkejut bahwa dia tidak kehilangan mereka ketika dia mempercepat langkah. Mereka menyuruh Liget untuk memohon nyawa mereka jika tidak ingin mati. Tetapi seorang gadis bernama Maris tiba-tiba muncul di belakang mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka akan membayar karena mengganggu tuannya. Mereka berteriak saat dia memakan mereka dengan lengan monsternya, menyebutkan bahwa rasanya mengerikan. Tetapi dia mencatat bahwa dia bersedia memakan berapapun jumlah mereka jika itu untuk Laith. Gold dan Nemu mengira dia menakutkan. Tetapi dia menyuruh mereka untuk tidak takut padanya. Karena dia tidak akan pernah menyakiti teman-temannya, seorang gadis bernama Ishhead muncul bersama kelompoknya dan mereka meminta maaf karena terlambat. Memberitahu Light bahwa mereka siap melayaninya. Dia menyuruh mereka untuk membawanya ke menara. Sehingga Ishhead menyuruh seorang gadis bernama Suzy untuk menunjukkan jalan, tetapi dia tidak berbicara. Musketlord meminta maaf atas perilakunya. Tetapi Light memberitahunya bahwa tidak apa-apa, karena dia tahu dia pemalu. Semua orang mengikutinya saat mereka menuju menara. Dan Gold berbicara dengan Jet yang mengungkapkan bahwa dia bergabung dengan mereka, karena dia setia kepada Lightmeister. Para gadis menjadi marah mendengar ini, dan mereka semua menatapnya. Jadi dia menyuruh mereka untuk tenang, karena dia baru saja memberi Light julukan. Dia menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu formal karena mereka semua adalah bagian dari kru yang sama dan dia siap melawan mereka jika mereka tidak setuju dengannya. Tetapi Light menyuruh semua orang untuk tenang dan menjelaskan bahwa dia dan Jack memiliki pemahaman sehingga tidak ada alasan untuk marah. Tetapi dia menyadari dia tidak bisa memperbaiki suasana dan dia memberitahu Ashhead bahwa ini pertama kalinya dia melihatnya dengan sarung tangannya. Dia menjelaskan bahwa dia masih berpakaian seperti pelayan. Karena Mai telah mengajarinya kode pelayan dan mencatat bahwa sudah begitu lama, sehingga dia merasa aneh mengenakan sarung tangannya. Mira menyuruhnya untuk melepas pakaian utama, tetapi dia mencatat bahwa dia tidak akan telanjang di depan Light yang senang, karena dia berhasil mencairkan suasana. Dia menyadari bahwa semua orang berbicara satu sama lain lagi tetapi Luck menyuruh Suyu untuk bersikap karena Mira akan memakannya jika dia tidak menghormati Light. Dia tahu bahwa Locke adalah satu-satunya yang dia ajak bicara karena dia tidak nyaman di sekitar orang lain. Tetapi dia bertanya-tanya apakah dia seorang gadis karena dia terdaftar sebagai androgini di kartunya. Mereka mencapai menara di mana para gadis menyambut Light kembali dan Ali memberitahunya bahwa mereka harus berbicara di dalam. Dia menunjukkan sekelilingnya sambil menjelaskan bahwa dia belum mengaktifkan apapun, tetapi interiornya dilengkapi dengan mantra dan teknologi canggihnya. Dia melihat seekor naga di dalamnya, dan Ali mengungkapkan bahwa itu adalah hewan peliharaannya, menjelaskan bahwa dia memanggilnya untuk membantu mereka melaksanakan rencana mereka. Lake duduk di singgasananya, sementara Ellie memberitahu semua orang tentang rencana balas dendam mereka. Dan mencatat bahwa idenya adalah untuk memberi selamat kepada Sasha atas pernikahan kerajaannya dengan memberinya hidangan balas dendam yang dingin. Tetapi dia memutuskan untuk menambahkan sentuhan uniknya pada rencana tersebut. Dan menjelaskan bahwa karena Ksatria Putih adalah prajurit terkuat ratu, mereka harus memiliki serangkaian pertempuran melawan mereka untuk menguji kekuatan pasukan mereka. Setelah Ksatria Putih ditangkap, kerajaan Elf akan lumpuh
dan akan lebih mudah bagi Liga untuk mengumpulkan semua informasi yang mereka miliki mengenai para master. Ellie menciptakan bayangan dan mencatat bahwa itu akan menggantikan Legend saat operasi sedang berlangsung, sehingga dia bisa bersantai saat dia menyaksikan bagaimana semuanya terungkap. Dia memujinya karena telah menyusun rencana yang brilian, dan dia mencatat bahwa binatang buas Yuki sekarang memikat Sasha ke menara, di mana dia akan disambut oleh naga. Sasha melihat monster di hutan, dan dua petualang yang dia sewa menyuruhnya untuk menghindarinya. Karena mereka bukan tandingannya, dia menyelinap melewatinya, tetapi dia melihat naga menjaga menara. Dan dia tahu bahwa hanya ksatria putih yang bisa mengalahkannya, sehingga dia memutuskan untuk kembali dan meminta bantuan mereka. Ellie tahu bahwa Sasha akan kembali dengan ksatria putih. Dan dia menyuruh Liga untuk menikmati pertunjukan, karena prajurit terkuatnya akan melawan mereka. Malam itu Sasha memberitahu para pejabat tentang makhluk yang dia lihat, dan mencatat bahwa mereka pasti alasan mengapa monster lain didorong keluar dari hutan. Ratu terkejut mengetahui bahwa seekor naga menjaga menara, dan para pejabat tidak percaya Sasha, tetapi kanselir mencatat bahwa mereka menerima laporan serupa dari Black Motley. Dia memberitahu Hardy bahwa dia perlu mengambil tindakan karena mereka akhirnya memiliki intel yang dia cari. Sehingga dia berjanji untuk memimpin ksatria putih melawan naga dan memecahkan misteri di balik menara. Setelah itu Sasha memohon kepada kanselir untuk membiarkannya bergabung dengan ksatria saat mereka menuju menara, dan dia memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi dia menjelaskan bahwa dia perlu meminjam sesuatu dari koleksi ayahnya karena dia hanya akan menjadi beban bagi ksatria pada levelnya saat ini. Sehingga dia berbicara dengan ayahnya sebelum dia pergi. Keesokan harinya Hardy memberitahu para ksatria untuk tetap pada rencana agar mereka bisa mencapai menara dengan cepat, tetapi Sharvet berpikir Sasha hanya akan menghalangi mereka. Dia menjelaskan bahwa dia bisa dengan aman membimbing mereka ke menara, dan Mikael mencatat bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri karena dia level 500, tetapi dia berjanji untuk melindunginya jika terjadi sesuatu yang salah. Mereka mulai mengikutinya dan kita melihat Ellie mengawasi mereka saat dia menyebutkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tangan Lev mulai gemetar karena dia bersemangat untuk menghancurkan hidup Sasha, dan dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dia buat ketika dia sampai di sana. Sasha menggunakan tanda yang dia tinggalkan di pohon untuk menemukan jalan yang benar, dan ketika para ksatria akhirnya mencapai menara mereka melihat monster keluar darinya. Mereka melihat ada 5 dari mereka, tetapi Hardy menjelaskan bahwa mereka harus menghindari pertempuran sampai mereka menemukan naga dan para petualang yang mereka sewa meluncurkan pengalihan mereka. Jadi para monster mulai mencari mereka dan Hardy memberitahu para ksatria bahwa sudah waktunya untuk menerobos menara, tetapi dia memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena mungkin ada monster lain di dalamnya. Dia menggunakan skill keheningannya untuk menghilangkan suara di sekitar mereka dan mereka berlari ke menara. Sementara Ellie memberitahu Light bahwa dia akan mendapatkan hidangan pembuka yang sempurna sebelum hidangan utama. Charvat melihat ke dalam menara dan dia menyadari bahwa itu kosong, sehingga para ksatria bergegas maju. Tetapi mereka tiba-tiba mengaktifkan jebakan yang memindahkan mereka dan mereka akhirnya terpisah. Light menunggu Michaela dan Sasha menaiki tangga agar mereka bisa mencapai lantai atas, di mana dia memiliki kejutan yang menunggu mereka. Mereka tidak yakin apakah mereka masih di menara, tetapi Mikael berpikir mereka bisa menemukan jalan keluar ketika mereka mencapai puncak. Jadi mereka mulai memanjatnya. Sementara itu Mia dan Kia berpikir mereka perlu berkumpul kembali dengan yang lain, tetapi Ishid dan Mira tiba-tiba muncul dan bersiap untuk menyerang mereka. Mira berpikir mereka tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman. Jadi Ishid memberitahunya untuk tidak meremehkan mereka, meskipun mereka hanya elf kelas 2, tetapi mereka menjadi kesal mendengar ini dan mereka mulai melompat-lompat mengatakan bahwa mereka bukan kelas 2.
karena mereka memiliki darah seorang master. Mereka menggunakan pemotong angin mereka untuk menyerang, dan Ezihad serta Mira dengan mudah menghindarinya, tetapi Nia dan Kia memberitahu mereka bahwa mereka baru saja memulai. Mereka terus-menerus menggunakan pemotong angin mereka sambil melompat-lompat, sehingga Mira bertanya-tanya, apakah itu satu-satunya gerakan yang mereka tahu, tetapi mereka memberitahunya bahwa mereka bisa melakukannya sepanjang hari. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk meluncurkan rentetan pemotong angin, dan Ezihad berhasil menghindarinya, tetapi saat Mari melompat-lompat, Kia tiba-tiba memotong lengannya. Nia dan Kia berpikir dia sudah tamat, tetapi dia meminta pendapat Ezihad tentang mereka, sehingga dia mencatat bahwa mereka sangat lemah. Mereka memberitahunya bahwa mereka memiliki keuntungan, tetapi Mari mencatat bahwa mereka tidak memotong lengannya, dan dia tiba-tiba memakan lengannya yang lain. Nia dan Kia terkejut saat lengannya langsung tumbuh kembali, tetapi dia memberitahu mereka bahwa mereka belum melihat bagian terbaiknya dan dia menarik kepalanya. Dia menjelaskan bahwa tubuhnya adalah kombinasi dari berbagai makhluk, sehingga dia bisa melempar-lempar kepalanya jika dia mau, dan dia mengungkapkan bahwa dia sudah di atas level 7000. Ezihad mencatat bahwa dia adalah seorang grappler badai api beku, mengungkapkan bahwa dia juga di atas level 7000, tetapi Nia dan Kia berpikir mereka menggertak. Mereka menggunakan pemotong angin mereka lagi, tetapi serangan mereka tidak berpengaruh, dan Ezihad memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk bangun. Mereka panik dan melarikan diri, dan Mara menganggap mereka lucu, tetapi Ezihad berpikir mereka sedang merencanakan sesuatu, jadi dia ingin menyingkirkan mereka. Maria menciptakan perisai untuk melindungi dirinya dan memberitahu Ezihad untuk menyerang, jadi dia menutupi tinjunya dengan apinya. Nia dan Kia menyadari bahwa panasnya semakin intens, sehingga mereka memanggil dinding es raksasa untuk mempertahankan diri. Tetapi panasnya langsung melelehkannya, dan Ezihad menyerang mereka dengan apinya. Mira menyadari mereka masih hidup karena sihir Eli menyelamatkan mereka, tetapi Ezihad kesal karena mereka begitu mudah dikalahkan. Jadi Mari memberitahunya tidak apa-apa, karena mereka sekarang punya gambaran seberapa kuat para elf itu, dan Nia serta Kia memohon belas kasihan, tetapi dia memberitahu mereka bahwa penderitaan sejati mereka akan segera dimulai dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dia mulai menyiksa mereka untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan bahwa Light memerintahkannya untuk membuat mereka menderita agar mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan. Seorang petualang panik saat melihat salah satu monster, tetapi Light melindunginya dan Nemo bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Gold menghalanginya dan mengingatkannya untuk tetap pada naskah mereka, karena mereka hanya sedang melakukan pertunjukan. Mereka mengusir monster itu, dan kita melihat Light yang asli mengawasi mereka saat Ali mencatat bahwa mereka sendiri yang menciptakan pertunjukan itu. Kita melihat Sharvat saat dia bertemu Suzu, dan dia menganggapnya lucu, jadi dia mencoba menggodanya. Tetapi Locke memberitahunya bahwa dia tidak berbicara dengan siapapun dan mencatat bahwa mereka akan mengalahkannya. Jadi dia menyadari bahwa mereka ingin melawannya. Dia memberitahunya bahwa mereka bisa bersenang-senang daripada berkelahi, tetapi Locke mencatat bahwa dia bukan tipenya dan dia bertanya-tanya pria seperti apa yang dia inginkan. Locke mengungkapkan bahwa dia menyukai Light, tetapi dia memberitahunya bahwa hubungan mereka tidak akan pernah berhasil, jadi dia memukulnya ke dinding. Sharvat mencatat bahwa dia akan mengambilnya dengan cara yang sulit dan memanggil panah silumannya untuk menyerang. Tetapi dia menangkis panahnya dan membalas tembakan. Dia menghancurkan pelurunya sebelum bisa mengenainya. Tetapi dia terkesan dengan gerakannya, dan Locke tahu bahwa dia adalah petarung yang terampil, karena dia mampu menembak jatuh pelurunya. Dia terus menyerangnya dengan panah-panahnya, dan dia melompat menjauh untuk menghindarinya, tetapi panah-panah itu mengikutinya dan meledak saat mencapainya. Dia menyadari bahwa dia selamat dari serangannya, jadi dia mengakui bahwa dia terkesan dan menawarkan untuk menunjukkan dunia padanya,
jika dia melupakan lain. Tetapi Locke memberitahunya bahwa dia dalam masalah karena dia tiba-tiba mulai kehilangan kendali setelah mendengar apa yang dia katakan dan dia merasakan dorongan kuat untuk membunuhnya. Dia menembakkan peluru yang tak terhitung jumlahnya dan dia berjuang untuk menghindari semuanya saat mereka mulai mengejarnya kemanapun dia pergi. Dia mencoba menembak jatuh mereka, tetapi dia akhirnya terkena dan dia menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah karena pelurunya menimbulkan efek status. Dia berteriak saat peluru mengenainya dan saat dia tergeletak di tanam, Suzu menginjak kepalanya dan menyuruhnya mati, tetapi Locke mengingatkannya bahwa dia tidak seharusnya membunuhnya. Jadi dia berhenti dan memikirkan tindakannya saat Locke mengingatkannya bahwa Light memerintahkannya untuk menguji kekuatan Sharford. Tetapi dia menyadari bahwa sudah terlambat karena dia sudah terlalu hancur untuk bertarung, jadi dia mulai menangis. Light mengawasinya dan menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir, tetapi dia bertanya kepada Ellie tentang Sasha karena dia masih menunggunya mencapai lantai atas. Kita melihat Sasha menaiki tangga bersama Mikael yang bisa merasakan ada sesuatu yang menunggu mereka di puncak, tetapi yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh Light. Moose bertemu Jack yang mencatat bahwa dia di atas level 7000. Tetapi Moose tidak percaya padanya, jadi Jack memberitahunya untuk menggunakan penilaiannya jika dia ingin mencari tahu, tetapi dia menyadari bahwa Moose tidak memiliki skill itu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkannya dan menyerang, tetapi Jack menangkis serangannya dan memberitahunya bahwa dia terlalu lambat. Dia mulai menyerang dengan kekuatan penuhnya, tetapi Jack dengan mudah menangkis serangannya dan membuatnya terbang hanya dengan jentikan jari. Moose masih tidak percaya bahwa dia berada di atas level 7000 dan mencatat bahwa dia tidak bisa menemui ajalnya karena dia perlu membantu orang-orang di kerajaan elf. Tetapi Jack tahu bahwa dia membunuh manusia, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya mengakhiri penderitaan mereka karena hidup mereka layak dijalani. Dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk memperkuat kapaknya dan menyuruhnya memberinya kekuatan untuk mengalahkan Jack yang menantikan apa yang bisa dia lakukan. Moose menyerangnya dengan sekuat tenaga, tetapi Jack dengan mudah memblokirnya dan menggunakan skill barikade berdarah besinya untuk mengubah tubuhnya yang membuat kulitnya sekeras berlian. Moose berteriak saat dia mulai mengayunkan senjatanya dengan liar, tetapi Jack dengan mudah menghancurkan senjatanya dan memukulnya menjauh, tetapi dia menyadari bahwa Moose masih hidup berkat sihir Ellie. Xena bersiap untuk melawan Hardy dan dia tahu bahwa dia adalah ksatria terkuat, jadi dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa tahu bahwa dia adalah petarung yang terampil, meskipun penampilannya, tetapi dia ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terhebat. Jadi dia bersiap untuk melawannya. Dia mengayunkan pedangnya dan memberitahunya bahwa dia siap bertaruh, tetapi dia hanya mengamati gerakannya bertanya-tanya, apakah dia memiliki kekuatan super? Dia menyadari bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia menyerangnya dengan pedangnya, tetapi pedang itu menembusnya dan menghancurkan dinding di belakangnya. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tetapi menyadari bahwa dia sudah tidak sadarkan diri dan Ellie memarahinya karena menghancurkan dinding, menjelaskan bahwa menara itu terhubung dengan kumpulan mana miliknya. Dia menggunakan sebagian besar mananya untuk memperbaiki dinding dan memberitahu Nazuna untuk mengendalikan dirinya saat bertaruh, tetapi Hardy tiba-tiba menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bangkit kembali dan Nazuna bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup, jadi Ellie menjelaskan bahwa sihirnya mencegah para ksatria mati di menara. Dia mencatat bahwa dia tidak bertarung dengan serius karena dia mengira Nazuna adalah leluhur dan dia berjanji untuk melawannya dengan semua yang dia miliki. Dia mengaktifkan skill diamnya dan kita mengetahui bahwa itu menguras statistik lawannya. Sambil memberinya kekuatan, pada saat yang sama dia menggunakan kekuatan dia untuk menciptakan bilah sihir yang disebut pertapa. Dan dia berpikir Nazuna tidak akan bisa bertahan melawannya karena sulit mengukur jangkauannya. Dia berpikir dia tidak bisa mengalahkannya karena semua kemampuannya aktif dan dia menunggunya bergerak agar dia bisa menebasnya.
Tetapi dia langsung mendekatinya dan memukulnya membuatnya menabrak dinding. Dia senang karena tidak merusaknya, tetapi Ellie marah karena dia masih perlu menggunakan mana untuk memperbaiki kerusakan, dan Light memberitahunya untuk tidak terlalu keras pada Nazuna karena dia berhasil menangkap Hardy. Jadi Ellie memerintahkannya untuk membawa Hardy pergi, dan dia memberitahu Light bahwa dia mencoba mengajari Nazuna cara mengendalikan diri saat bertarung. Tetapi dia bertanya, apakah dia baik-baik saja karena dia menghabiskan banyak mana untuk memperbaiki dinding. Jadi dia menjelaskan bahwa penurunan mana yang tiba-tiba membuat kakinya terasa lemah, tetapi dia menyadari bahwa Sasha akan tiba, jadi dia memakai topengnya. Mikhail berjanji untuk menjaga Sasha tetap aman, dan dia membuka pintu yang menuju ke ruang singgasana. Light menyapa mereka, dan mereka menyadari bahwa dia adalah penguasa menara, tetapi dia memberitahu Sasha bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia tahu namanya, karena dia hanya bertemu dengannya sekali, jadi dia melepas topengnya dan memberitahunya sudah 3 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dia tidak percaya dia masih hidup dan bertanya kepadanya apa yang terjadi pada luka bakar di wajahnya, jadi dia mengungkapkan bahwa itu hanyalah ilusi yang dia ciptakan. Dia menjelaskan bahwa dia telah menghentikan dirinya dari penuaan karena dia ingin menjaga rasa sakit tetap segar di benaknya, jadi Mikhail menyadari bahwa dia adalah kandidat master yang seharusnya dia bunuh. Dia mengungkapkan bahwa dia terjebak dalam perangkap teleportasi dan dikirim ke dasar jurang, tetapi dia menemukan cara untuk bertahan hidup karena dia ingin membalas dendam dan mencari tahu mengapa dia menjadi sasaran. Dia memberitahu Sasha bahwa dia berikutnya dalam daftar balas dendamnya dan mengungkapkan bahwa dia membuat menara hanya untuk membalas dendam padanya, tetapi Mikhail tiba-tiba tertawa dan memberitahunya bahwa dia sangat beruntung. Dia menjelaskan bahwa Light terpojok sehingga mereka bisa membunuhnya dan mengembalikan sihir yang dia gunakan untuk membuat menara agar mereka bisa naik ke puncak istana kerajaan. Dia khawatir semua orang akan tahu dia berbohong dalam laporannya, tetapi Mikhail memberitahunya bahwa mereka tidak perlu memberitahu siapapun tentang Layger, karena mereka bisa melaporkan bahwa mereka berurusan dengan seorang anak manusia. Dia memutuskan untuk mengikuti rencananya dan memberitahu Light bahwa dia akan ke neraka, tetapi dia memberitahu Yuger dan Ellie untuk tidak ikut campur dan bersiap untuk melawannya. Dia memberitahunya sudah waktunya untuk membalas dendam. Tetapi dia berpikir dia tidak akan pernah mengalahkannya karena dia hanya manusia, dan dia mengungkapkan bahwa dia sudah di atas level 500. Dia menggunakan item spesial yang dibawanya dan itu memanggil 3 ksatria malaikat saat dia mencatat bahwa itu adalah senjata kelas fantasma yang disebut Ocarina Malaikat. Malaikat petarung menyerbu, jadi Light menghindari serangannya dan bersiap untuk menyerang balik, tetapi malaikat tank menghentikannya dengan perisai sucinya. Dia berhasil menghancurkannya dan tank kehilangan lengannya, tetapi malaikat pendukung menyembuhkannya, jadi Light menyadari bahwa mereka bekerja sama sebagai sebuah tim. Sasha tidak percaya betapa kuatnya dia sejak dia mengira dia masih di level 15. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia telah berlatih keras. Dia menyadari dia level 9999, tetapi Mikhail percaya bahwa dia hanya menggunakan ilusi untuk mengintimidasi dia karena dia pikir tidak mungkin mencapai level itu. Dia memerintahkan para malaikat untuk mengeroyok Light, tetapi dia menggunakan mantra bayangannya untuk menahan mereka dan melumpuhkan penyembuh dengan satu tembakan. Dia bersiap untuk menghancurkan tank dan petarung, tetapi Sasha memanggil penyembuh lagi, dan itu melindungi mereka dengan penghalangnya. Dia berpikir Light tidak punya peluang, karena dia bisa memanggil mereka sebanyak yang dia butuhkan. Jadi dia memutuskan untuk menyerangnya secara langsung, tetapi Mikhail melindunginya dengan perisainya. Light mencoba menerobosnya, tetapi dia tiba-tiba terdorong mundur. Jadi dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Mikhail mengungkapkan bahwa perisainya adalah harta bangsawan elf, dan itu memiliki kekuatan untuk memantulkan serangan. Tetapi dia mencatat bahwa itu juga memiliki kemampuan lain.
Dia menggunakannya untuk memperkuat para malaikat, memungkinkan mereka untuk membebaskan diri, dan Sasha berpikir Light tidak sebanding dengan mereka karena kerja tim mereka sempurna. Dia mulai mengejeknya, tetapi dia tiba-tiba tertawa. Dan mereka berpikir bahwa dia sudah gila karena dia tahu dia tidak bisa menang. Tetapi dia mencatat bahwa dia akan memberi mereka rasa seperti apa keputusasaan sejati, dan dia memancarkan aura gelap saat dia menggunakan kode untuk melepaskan pembatas pertama senjatanya. Itu berubah menjadi tombak dewa di dekatnya, dan dia mulai berjalan ke arah mereka, sehingga Sasha memerintahkan para malaikat untuk menyerang. Tetapi senjata petarung itu hancur saat menyentuh tombaknya, dan Tang mencoba menghentikannya, tetapi dia menghancurkan keduanya dengan satu pukulan. Michelle mencatat bahwa mereka perlu mengakhiri pertarungan dengan cepat karena tombak itu terlalu kuat. Tetapi Light menyadari bahwa itu mulai membakar tangannya. Yuge dan Ali mengkhawatirkannya, tetapi dia bersedia melakukan apapun untuk menghancurkan Sasha, dan dia menggunakan okarinanya untuk memanggil malaikat agung. Dia memerintahkannya untuk menggunakan gerakan pamungkasnya, sehingga ia memanggil lembing sucinya, dan dia berpikir ini sudah berakhir bagi Light. Tetapi dia dengan mudah menghancurkannya dengan tombaknya. Dia memberitahunya bahwa itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya, dan dia tidak percaya apa yang terjadi, tetapi dia memerintahkan malaikat agung untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Jadi ia memanggil 3 lembing suci, tetapi dia dengan mudah menghancurkan semuanya. Dan malaikat agung terus menyerangnya, tetapi mantranya tidak berpengaruh. Dia terus berjalan maju. Jadi Sasha mulai kehilangan akal, dan dia berteriak padanya untuk pergi, tetapi dia mengatakan padanya bahwa dia lebih baik menghentikannya sebelum dia mencabik-cabiknya. Michelle menggabungkan kekuatannya dengan malaikat agung, tetapi Light masih menebasnya dengan satu serangan. Jadi Sasha mencoba memanggilnya kembali, tetapi tidak berhasil, dan okarinanya tiba-tiba hancur. Light menjelaskan bahwa tombaknya menghapusnya dari keberadaan, dan Mikhail tidak percaya dia bisa menghancurkan senjata kelas Fantasma. Light mencatat bahwa tombaknya adalah senjata kelas Genasi, sehingga kelas Fantasma bahkan tidak sebanding. Tetapi Mikhail tertawa karena dia percaya bahwa klaim Light tentang level dan senjatanya terlalu konyol. Dia tetap percaya diri pada perisainya, mengatakan kepada Light bahwa dia tidak bisa menang, sehingga Light menyerangnya secara langsung, dan dia akhirnya menghancurkannya berkeping-keping. Michael tidak percaya seorang manusia bisa sekuat itu, bertanya kepada Light apa dia benar-benar bukan seorang master. Dia berpikir Light terlalu berbahaya untuk dibiarkan begitu saja, sehingga dia memutuskan untuk mundur agar dia bisa memperingatkan ratu. Dia mengeluarkan bulu dan bersiap menggunakannya untuk melarikan diri, tetapi tidak aktif, dan Light memberitahunya bahwa tidak mungkin untuk berteleportasi keluar dari menara karena mereka mengganggunya dengan sihir. Michael berpikir itu konyol karena hal seperti itu bahkan tidak ada, sehingga Ellie menjelaskan bahwa itu adalah mantra asli miliknya sendiri yang dia kembangkan setelah merekayasa balik inti jurang. Light bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tetapi Michael berpegang pada harapan bahwa komandan mereka akan datang untuk menyelamatkan mereka karena dia sudah di atas level 3000. Jadi dia akan dengan mudah dapat memusnahkan mereka semua, tetapi Light menyuruh teman-temannya untuk masuk. Dan saat pintu terbuka, Michael tidak percaya bahwa seluruh pasukan mereka sudah dikalahkan. Light bertanya-tanya apakah mereka masih punya harapan, dan Mikhail mulai mencoba meyakinkannya untuk bekerja sama mengambil alih kerajaan Elf. Tetapi Light memberitahunya bahwa yang dia inginkan hanyalah balas dendam dan mengetahui kebenaran. Michael mencatat bahwa dia tidak terlibat dalam upaya membunuhnya. Jadi mereka seharusnya tidak punya masalah, dan Sasha tidak percaya bahwa dia meninggalkannya, tetapi dia mengatakan padanya bahwa dia memalukan dan mencatat bahwa dia bahkan tidak pernah ingin bertunangan dengannya. Dia mulai kehilangan akal mendengar ini, tetapi dia menawarkan untuk mengeksekusinya untuk menyenangkan Light. Light mencatat bahwa dia tidak peduli untuk membunuhnya, jadi dia memanggil Ellie untuk melakukannya sebagai gantinya, dan dia berjanji akan memberinya kematian yang menyakitkan.
Michael memohon belas kasihan menyebutkan bagaimana dia melihat kehebatan lagi, tetapi Ellie memberitahunya bahwa sudah terlambat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia langsung menangkapnya dengan sulurnya. Menyuruhnya untuk bertobat atas kekasarannya terhadap Leigh, dan dia mulai menggali pikirannya. Leigh memberitahu Sasha bahwa dia berikutnya, jadi dia mencoba mengingatkannya ketika dia menghiburnya saat dia dulu menangis. Tetapi yang bisa dia ingat hanyalah bagaimana wajahnya berubah ketika dia menghentikan sandiwaranya dan mencoba membunuhnya. Dia menawarkan tubuhnya karena dia dulu menyukainya, memintanya untuk mengampuninya saja. Tetapi Yuki marah karena dia mencoba menggodanya dan dia mengancam akan berulang kali menyembuhkan dan memberinya makan kepada binatang buasnya. Leigh menyuruhnya untuk tenang dan dia menyebutkan bahwa dia tidak akan membunuh Sasha sampai dia menemukan kebenaran. Tetapi dia akan disiksa tanpa henti. Dia memohon belas kasihan saat dia berjalan pergi, tetapi dia mengembalikan panah yang pernah dia tembakkan padanya, dan dia menyuruh Mary untuk membawanya pergi. Leigh akhirnya pingsan karena tombaknya, tetapi dia berhasil menyegalnya sebelum pingsan. Kembali di jurang, Nazuna bertanya-tanya apakah Leigh akan baik-baik saja. Tetapi Ellie tidak yakin. Dia mencatat bahwa setelah 3 tahun menggunakan skill gotchanya, tombak itu adalah satu-satunya kartu peringkat X yang bisa dia tarik. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa itu sangat kuat. Dan itu sangat berbahaya, sehingga butuh 4 dari mereka untuk menyegel kekuatannya, sehingga dia tidak yakin berapa banyak kerusakan yang akan dialami Leigh dengan menggunakannya, dan yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Ketika Leigh bangun, Mai senang bahwa dia baik-baik saja dan dia meminta maaf karena membuat mereka semua khawatir. Dia menyuruhnya untuk terus beristirahat dan dia mencatat bagaimana ketika mereka pertama kali bertemu dia bisa tahu betapa dia menginginkan balas dendam. Tetapi dia menyuruhnya untuk tidak terlalu gegabah. Karena dia tidak sendirian lagi, sementara itu para elf mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan Ksatria Putih. Dan Ratu menolak untuk percaya bahwa Hardy bisa kalah. Tetapi seorang prajurit tiba-tiba melaporkan bahwa mereka diserang oleh pasukan naga dan kita melihat Ellie memimpin serangan. Saat naga-naga mengepung kastil, Ellie mengumumkan dirinya sebagai penyihir menara dan menuntut untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Ksatria Putih yang menyerbu menaranya. Dia memamerkan kekuatannya dengan menghancurkan area terdekat. Dan dia memberi mereka 3 menit untuk memenuhi permintaannya. Ratu menampakkan diri, menyebut tindakan intimidasi Ellie kurang ajar. Tetapi Ellie mencatat bahwa Ksatria Ratu yang menyerang lebih dulu, dia memutuskan untuk membaca pikiran Ratu untuk mencari tahu apa yang diinginkannya. Dan saat para penjaga mencoba menghentikannya, mereka tertusuk oleh pohon raksasa yang dijelaskan Ellie memakan darah dan daging musuhnya. Ratu mencoba melarikan diri tetapi Ellie menahannya dan membawanya kembali. Dia membaca pikiran Ratu dan mengetahui bahwa mereka hanya menyelidiki menara, tetapi dia juga melihat betapa mereka berprasangka buruk terhadap manusia. Jadi dia memerintahkan Ratu untuk membebaskan semua budak manusia di kerajaan dan memberikan otonomi kepada manusia, mengancam akan menghancurkan siapapun yang menentang aturan tersebut, dan Ratu tidak punya pilihan selain menerima. Mai mencatat bahwa manusia dari semua bangsa telah mulai berkumpul di sekitar menara, sehingga Leigh berpikir sudah waktunya baginya untuk kembali. Mai menyuruhnya untuk terus beristirahat, tetapi dia tidak ingin yang lain terus mengkhawatirkannya dan mereka senang ketika melihatnya muncul. Sebuah desa telah terbentuk di dekat menara tempat semua orang bekerja sama dan anak-anak bahkan bermain dengan monster. Leigh senang melihatnya tumbuh dan dia ingat bagaimana dia berpikir untuk menghancurkan dunia jika dia menganggapnya jahat. Tetapi dia sekarang telah berubah pikiran, ingin melindunginya sebagai gantinya dan dia berharap bahwa setelah balas dendamnya akan ada dunia yang hidup bahagia. Dia bertanya-tanya apa yang orang lain pikirkan tentang rencananya, dan mereka semua berjanji untuk mewujudkan mimpinya, tetapi disitulah video ini berakhir.
Ingat untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lain waktu.